Jadi kalau saya bilang UU ITE itu pasal karet. Setiap pasal di semua undang-undang bisa jadi karet. Makanya contoh bisa Amerika. Pencemaran nama baik mereka masukkan ke perdata. Betul. Anda dirugikan, Anda gugat. Tapi Betul. bukan menjarakan orang. 310, 311 itu adalah delik aduan. Aduannya absolut. Contoh kasus ketika Pak SBY dicemarkan nama baiknya, kasus Gurita Cikeas. Ini pertanyaan saya nih, kenapa kasus Kartika Putri pelapornya ada Dwi Putra dan saya bisa naik jadi tersangka? Nah, saya tidak masuk. Iya, saya nggak tanya, saya tanya kamera. Di Kominfo sendiri bilang bahwa perusahaan nggak bisa. Tidak bisa, dia harus orang persorangan. Berarti asosiasi nggak bisa? Nggak bisa. Asosiasi Dukun Indonesia nggak bisa. Tapi LP-nya diterima. Paling kalau cuma misalnya menghina, misalnya bodoh, anjing, bajingan, dan kawan-kawan, kagak. Itu bukan ITE. Kalau pembatasan tuh misalnya contoh story itu ada pembatasan, tidak semua orang bisa lihat dan dibatasi oleh waktu. Pak, kasus saya ini story, Pak. Saya tuh bisa nyebabin kanker kulit loh, hati-hati loh. Terus kalau pendapat ahli Kominfo, ahli ITE. Tanya Dokter Richard. Dengan berkembangnya sosial media yang luar biasa, TikTok, Instagram, YouTube, YouTuber itu penghasilannya luar biasa banget, ngalang-ngalain kerjaan kantor. Sehingga banyak banget orang yang ke media sosial sekarang. Tapi kejahatan sekarang juga berubah. Dari kejahatan umum, sekarang pindah ke kejahatan cyber semuanya. Jadi rame banget nih cybercrime ya. Nah, kalau kita ngomong cyber ya, sekarang ini banyak banget juga penyalahgunaan atau juga kriminalisasi terhadap cyber ya. Nah, ini ngeri nih. Apakah cyber law ini hanya untuk orang-orang yang berkuasa saja, untuk orang yang ada duit saja? Mari kita bedah, terutama nih di kasus pencemaran nama baik. Dan hari ini kita langsung saja ketemu ahlinya, Bapak Teguh Arifianto, SHMH, CEH, CHFI. Panjang banget Pak namanya Pak. Teguh Arifiadi. Teguh Arifiadi. Founder dan Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community, benar ya Pak ya? Betul. Oke, dan di Kominfo sendiri Bapak sebagai? Pelaksana tugas direktur. Oke, luar biasa jabatannya. Masih umur berapa? Saya masih 40. Buset, mudah banget ya dengan jabatan seperti ini. Ini sekolahnya apa nih Pak? CH ini apa? Sertifikasi untuk ethical hacker sama ethical hacking forensic investigator. Jadi oke. Ya, Memang penyidik. berarti memang Bapak penyidik Penyidik berarti? PNS. Berarti statusnya ini apa nih? Polisi atau Penyidik Kominfo? PNS Kominfo. Oh, penyidik Ya, PNS selain Kominfo. ahli juga. Oke, nice kalau kayak gitu. Pak, kalau saya pengen tanya nih, kan ITE ini kan sekarang kan lagi berkembang banget ya? Ya. Indonesia ini sering ribut ya? Kalau dibandingkan dengan negara lain kayak gimana sih? Sebenarnya sama, prinsipnya sama. Hampir semua negara sama. Hanya beda pengaturannya, batas-batas pengaturannya saja berbeda. Semua orang di hampir semua negara menggunakan teknologi atau internet ini sebagai sarana untuk menyampaikan apapun sesuka hati mereka. Memang berarti memang akhir-akhir ini karena media sosial dan internet itu meluas sehingga sering terjadi keributannya justru di dunia maya, benar ya? Betul, konfliknya bergeser ke cyber. Ke cyber semua ya. Dan itu semua negara, bukan cuma di Indonesia. Hampir semua negara. Hampir semua negara. Ya, Gimana? sama. Repot nggak jadinya kita? Kan dulu kan kalau kayak ahli pidana mungkin pengacara kan dari dulu sudah ada nih. Betul. Kalau ahli ITE sendiri gimana Pak? Kesulitan nggak? Nah, sebetulnya ada gap pengetahuan antara hukum dengan teknologi. Iya, Pengetahuan ini kadang-kadang tidak dikuasai secara utuh oleh lawyer. Nah, Jadi ketika ada case, mereka memandangnya dari perspektif hukum saja gitu. Oke. Tapi di sisi teknologi mereka tidak bisa menjabarkan apa sih sebetulnya yang seharusnya dilakukan dan boleh tidak bolehnya apa. Nah, itu menariknya. apalagi kan sebenarnya gini Pak, dunia maya ini kan berkembang terus. Betul. Nggak stabil, nggak diam kayak Iya. gitu punya ya. Dan makin lama makin canggih. Jadi kan sedangkan orangnya terbatas atau banyak Pak ahli ITE ini? Sebetulnya ahli IT tidak banyak. Kalau mau jujur di Indonesia tidak banyak. Karena tidak banyak orang hukum mau belajar dasar-dasar IT. Orang IT sebaliknya, dia lebih malas lagi belajar hukum gitu. Nah, ada gap pengetahuan inilah yang kemudian menciptakan satu ruang bahwa ada pengetahuan-pengetahuan baru yang harus dikuasai oleh orang hukum dengan basis teknologi yang memadai tadi gitu. Berarti Itulah kenapa tidak banyak di Indonesia. Untuk jadi ahli ITE kayak gimana Pak? Apakah harus Eskom kayak gitu? Kalau kita kualifikasinya normatif ya, dia harus punya dua kualifikasi. Nah, Pertama punya latar belakang akademis, yang kedua praktis. oke. Akademis itu artinya kalau orang hukum ya ahli hukum IT gitu. Ahli hukum, Ahli bukan IT. Ahli hukum IT, hukum IT. Ada ya? Ada cyber law, ahli cyber law. Itu jurusan apa Pak? Sebetulnya jurusan basicnya adalah hukum, tapi SH? Ya, SH. Tapi di situ pendalaman spesifikasi yang diambil adalah bidang-bidang cyber. Di situ Sekolah ada. di mana itu Pak? Kalau saya di Undip dan UI.
Undip dengan UI ada. Iya. Undip dengan UI ada. Iya. Berarti itu penjurusannya lebih ke ITE ya? Betul, ke cyber law. Oh, hukumnya ke cyber law. Betul, cyber law atau cybercrime kalau mau spesifik lagi. Kalau menurut saya itu perlu banyak sih Pak. Karena kan sekarang kan katanya kan kata Bapak tadi kan, sekarang kan sudah geser semuanya ke Betul. dunia maya. Hampir semuanya bergeser ke cyber. Ya. Dan belum tentu juga, terutama yang di daerah ya Pak ya, masih banyak penyidik tuh yang masih bingung. Betul. Karena pengalamannya masih belum begitu banyak Pak. Ya, jumlah penyidik cyber itu banyak, ada ribuan. Tapi tidak banyak yang punya pemahaman utuh terkait dengan bagaimana menyidik cyber dengan cara yang benar. Oke, setuju saya. Itu Saya ngalamin. Ya. Karena saya ngalamin, saya juga kan ada buat LP di Palembang, saya buat ada juga saya di LP di Jakarta. Perlakuan antara Jakarta dan Palembang itu sangat berbeda. Betul. Karena pengetahuannya yang berbeda sebenarnya, pengalaman yang berbeda. Betul, makanya kami di Kominfo kami punya satu kewajiban ya. Kita mengajarkan setiap tahun tuh hampir 600-700 penyidik di daerah saya keliling mengajarkan bagaimana menyidik kasus cyber dengan undang-undang ITE. Jadi pasal per pasalnya bagaimana penerapannya, bagaimana pembuktiannya, bagaimana menyajikan di pengadilan, bagaimana menyampaikan ke majelis hakim, jaksa dan seterusnya. Berarti belum rata nih Pak? Belum rata. Dan penyidik ketika sudah ahli, menjadi ahli terkait dengan undang-undang ITE, tidak berapa lama dia pindah. Dia mutasi ganti yang baru lagi. Dia, dari penyidik cyber dia tiba-tiba ke narkotika, kemudian tiba ke umum. Hilang lagi kompetensinya, ganti lagi saya harus ajarin. Mungkin itu Pak yang nyebabin perbedaan perlakuan. Anda kan kayak gini ya, saya bilang satu kota yang kecil aja, Nias lah saya bilang. Ya. Kan tentu saja kan pencemaran nama baik nggak banyak di situ. Banyak. Paling mungkin satu kasus dalam 1 tahun Ya. atau misalnya 2 kasus. Sedangkan kalau di Jakarta kan satu hari berapa puluh kasus kayak gitu. Betul. Ya kan? Sehingga kan kecakapannya kan berbeda nih Pak. Betul. Nah, tapi kan kita kan pengennya ya kan polisi Indonesia semua sama dong. Polisi Nias dengan polisi Jakarta harusnya semuanya sama dong kayak gitu kan. Betul. Nah gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Berarti kan jadinya karet dong. Ya, dari sisi pendidikan inilah, pendidikan bagi penyidik ya. Di jalur pendidikan bagi penyidik inilah yang menentukan bahwa penyidik punya dasar-dasar kompetensi dalam menangani kasus-kasus ITE. Sehingga dia tahu kapan harus menerapkan pasal ini, kapan ya, sehingga tidak ada istilah asumsi karet dan seterusnya itu bisa dihindari. Kalau apa? Kalau penyidiknya paham struktur dari pasalnya, kemudian bagaimana penanganan buktinya dan seterusnya. Gitu. Oke, berarti ini belum rata ya? Sangat tidak rata. Tapi Bapak setuju nggak? Jadi kalau saya bilang UU ITE itu pasal karet? Gini, setiap pasal di semua undang-undang bisa jadi karet. Oke. Boleh percaya, boleh nggak? Oke. Undang-undang itu dihapuskan pencemaran nama baik, silahkan, nggak masalah. Pasal 310, 311 masih ada di KUHP. Itu tentang pencemaran nama baik juga. Bisa dikaretin nggak? Bisa. Mau karet 1, karet 2 bisa. Nasi Padang. Tergantung bagaimana penyidik memilih. Oh gitu? Betul. Yang kedua, penyidik punya atensi kadang-kadang. Oke. Tokoh populer, misalnya orang punya jabatan, itulah yang sering titipan dan macam-macam. Itulah kita sebut sebagai asymmetric case. Kasus-kasus yang tidak setara antara pelapor dengan terlapor. Direktur dengan karyawan, pejabat dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi pasalnya tidak karet tapi bisa digunakan oknum menjadi karet. Iya, dan tidak hanya di ITE, hampir di semua pasal. Hampir di semua Di semua undang-undang. Tapi ITE ini yang paling parah sebenarnya. Betul, ITE paling parah karena apa? Karena pertama medianya cyber. Ketika orang migrasi ke cyber, apa-apa dibawakan ke ITE. ITE ini parah kayak gini Pak, kalau saya ngomong. Kalau misalnya ngebunuh orang, ini tusuk nih. Ini sudah jelas Pak. Ya. Tinggal kita mau ini ke perencanaan atau spontan kita ngomongin seperti itu. Atau nggak sengaja pembelaan diri. Kita kan tinggal balasnya seperti itu kan. Betul. Jelas membunuh nih. Kalau ini kan kita bisa geser loh Pak. Pencemaran nama baik. Kita bisa potong di satu tempat kata-katanya. Atau mencari ahli yang mau mengeluarkan ini. Itu bisa berubah. Kita bisa iya kan, bisa enggak kan. Setuju nggak Bapak? Kalau itu sepakat bahwa ada banyak pendapat mengatakan bahwa pencemaran nama baik itu sebagai sebuah relativity crime. Kejahatan yang sangat relatif. Gitu. Makanya contoh misalnya Amerika, pencemaran nama baik mereka masukkan ke perdata. Betul. Anda dirugikan, Anda gugat. Tapi Betul. bukan memenjarakan orang. Betul. Negara harus keluar uang banyak untuk menyidik kasus yang berkaitan dengan sifat baper orang ketika berinternet. Nah. Dan itu tidak pas, tidak selalu pas. Terus kenapa Kominfo nggak jadikan ini perdata? Banyak kasus. Jadi Undang-Undang ITE pasal pencemaran nama baik itu sebetulnya ya di KUHP dan undang-undang itu sudah pernah 4 kali di judicial review di MK. Oke. Yang pertama kali karena kasus Prita ya, saya mesti ingat ya. Ya, di ITE-nya di Prita 2008 betul. Nah, di kasus itu dan ternyata semua putusan MK ya, ada yang semuanya menolak judicial review ataupun tidak diterima. Tapi di kesimpulannya menyatakan bahwa pasal pencemaran nama baik di undang-undang ITE itu adalah konstitusional. Tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan prinsip-prinsip norma hukum. Artinya harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Karena ada hak-hak yang harus dilindungi juga.
setiap orang bebas menyampaikan ekspresi. Tapi di Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Dasar 45, 28J, kebebasan berekspresi itu, berpendapat itu bisa dibatasi, bisa dilakukan pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Iya, Jadi tidak mutlak. Tapi kan jadinya kayak gini Pak, kita kan ini kan negara demokrasi. Di mana negara demokrasi ini kan bebas untuk Betul. berbicara, tapi memang ada koridornya dong tentu. Tapi kan ini kan berbenturan dengan UU ITE sendiri sebenarnya. Salah ngomong ditangkap, salah ngomong dipidanakan. Padahal sebenarnya kita ngelihat kayak kasus di Amerika nih, kasus yang kemarin viral nih ya, kasus Johnny Depp dengan Amber Heard ya, itu kasus perdata. Perdata. Dan itu untuk membuktikan seorang melakukan pencemaran nama baik, itu dengan susah payah. Betul. Betul. Jadi kita harus bedakan mana implementasi, mana norma. Kalau salah tangkap, kemudian orang menggunakan sebagai pasal karet, salah implementasi. Tapi belum tentu salah di norma. Oke. Kalau menentukan salah di norma, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, akan melakukan penilaian terhadap sebuah regulasi. Kalau ini salah diimplementasi, nah kita cari penyebabnya apa. Tadi sudah dijelaskan di awal, pengetahuan yang tidak rata, faktor atensi, faktor jabatan, dan lain-lain. Itu kemudian undang-undang ITE ataupun undang-undang lain pun digunakan untuk menjerat orang yang sebetulnya tidak layak untuk dipidana. Oke, saya simpulkan singkat. Jadi menurut kacamata ahli ITE atau Kominfo, undang-undang ini konstitusional dan undang-undang ini bagus dan nggak mungkin untuk dihapuskan. Tapi secara implementasinya ada oknum yang memanfaatkan salah untuk pasal ini, seperti itu. Menurut Mahkamah Konstitusi ya, bukan menurut ahli, bahwa pasal pencemaran nama baik itu konstitusional. Oke. Ya, bukan menurut ahli. Oke. Tapi menurut saya secara pribadi, meskipun itu konstitusional, bukan berarti tidak bisa direvisi. Oke. Dan untuk mencegah supaya tidak salah guna, bagaimana dari Kominfo-nya sendiri ada apa yang dilakukan, Pak? Jadi Kementerian Kominfo, kemudian kerjasama dengan Kapolri dan Pak Jaksa Agung, Pak Menkominfo, kita buat surat keputusan bersama terkait dengan implementasi pasal-pasal tertentu di Undang-Undang ITE. Oke. Saya ada pernah dengar MOU bersama ya. SKB lah, surat Iya. kesepakatan bersama, Oke. keterangan bersama. Ada 5 ya, Pak? Ada 5 pasal. Ada 5 pasal yang digunakan, tapi di situ ada penjelasannya. Khusus pencemaran nama baik dibuat banyak sekali kriteria. Sejak tahun 2021. 2021. 2021. Oh, itu yang Bapak Kapolri bilang yang ada apa ini namanya di Damayan itu apa namanya? Restoratif Justice. Ya. ya. Itu salah satunya ya. Sebelum keluar SKB itu keluar surat edaran Kapolri bahwa ITE itu utamakan dulu restoratif justice. Jadi pidana itu hanya sebagai jurus pamungkas, ultimum remedium. Ketika cara lain nggak bisa, baru pidana. Baru pidana. Okay. Ketika masih ada cara lain bisa dimediasi, mediasi utama. Makanya saya ketika ngajar penyidik cyber saya katakan bahwa penyidik cyber yang hebat itu ketika menangani perkara pencemaran nama baik bukan P21. Tapi berhasil memediasi, maka penyidiknya hebat. Oke, berarti penyidik yang hebat di cybercrime itu adalah yang mampu memediasi, Kasus bukan naikin ke P21 bukan. ya? Oke. Kasus pencemaran. Sedikit tanya aku, yang tadi Bapak Teguh tadi jelasin ada beberapa MOU bersama tadi, pernah saya bahas itu. Yang pertama kalau misalnya merupakan hasil evaluasi bukan merupakan pidana. Tidak. Merupakan pendapat juga bukan pidana. Yang ketiga adalah kalau kenyataan dan fakta juga bukan pidana. Betul. Pertanyaan saya kayak gini, saya berantem nih dengan Pak Teguh nih. Berantem lah saya ejek-ejekan di media sosial nih. Terus saya LP nih Pak Teguh nih, kita LP, restorasi justice nih Pak, ketemu. Ya, ketemu, Bapak mau minta maaf. Ya. Saya ngeyel nggak mau maafin. Ya. Itu kayak gimana Pak? Ya. Jadi proses mediasi untuk mencapai restoratif justice ya, keadilan yang setara, itu pertama harus ada mediatornya. Bisa penyidik, bisa orang lain, atau bisa siapapun. Yang kedua harus ada kesepakatan. Yang ketiga dalam hal adanya kerugian, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak saling menanggung kerugian. Tapi ini diterima. Ketika tidak mau saling memaafkan, baru masuk kriteria-kriterianya tadi. Orang berantem tadi masuk kriteria nggak? Berantemnya di mana? Di Facebook misalnya, atau di Instagram, live tidak, di story atau di feeds, atau di reels. Kemudian di kolom komentar atau bukan, di grup atau bukan. Itu ada lagi kriterianya, banyak persyaratannya. Tanya ahli bahasa, tanya ahli forensiknya, banyak sekali. Tanya ahli ITE-nya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, itu kan masuk ke substansi inti nih. Betul. Kita kan nggak usah masuk ke substansi inti pun, sebelum naik dari lidik ke sidik pun, kan ada restoratif justice tetap. Entah mau damai atau enggak, ya nanti kita pikirin lah mau naik sidik atau enggak kayak gitu ya. Itu nggak ada hubungan. Pokoknya mereka berusaha mendamaikan nih, mendamaikan kita berdua nih. Nah sekarang dari kacamata Kominfo sendiri atau kacamata dari ITE sendiri nih, yang diinginkan tuh apa nih Pak perdamaian? Contoh kayak gini, misalnya nih saya dengan Bapak nih, saya mau minta maaf, saya sumbah kaki Bapak pun boleh, kayak gitu punya.
Tapi Bapak dari awal sudah bilang, aku tidak mau. Berarti kan salah satu orang, ya enak kalau misalnya, aku nggak mau minta maaf. Bapak bilang juga, ya udah kalau nggak mau minta maaf, kita perkara. Pidana dong, wajar, kan kayak gitu, ya kan? Betul, naik. Tapi kalau misalnya salah satunya, aduh ini masalah ini aku minta maaf, aku nggak sengaja, aku nggak tahu atau apa. Udahlah masalah ini kecil, aku sampai cium kakimu lah kayak gitu. Yang satunya lagi keras, kan polisi juga bilang, oke, ya ini kan sudah minta maaf nih. Ya. Itu sistemnya bagaimana itu Pak? Diatur nggak dalam restoratif justice-nya? Gini, pencemaran nama baik itu adalah delik aduan absolut. Delik aduan absolut. Hanya dia sendiri yang boleh melakukan, tidak boleh pengacaranya, tidak boleh orang lain. Hanya Enggak, korban. Hanya korban. Saya nggak percaya. Itu fakta. Laporan saya? Ya tidak bisa. Harus orang yang bersangkutan. Lah, panggilan pertama saya Pak di kasus Kartika Putri, ini saya langsung sebut nama ya. Panggilan klarifikasi saya itu atas laporan dari Dwi Aditya Putra yang merupakan kuasa hukum dari Kartika Putri sendiri Pak. Bagaimana itu? Sampai panggilan penetapan tersangka saya di BAP itu Aditya Dwi Putra. Nah, saya tidak akan masuk pokok perkara, tapi segini. Saya tidak boleh masuk pokok perkara, saya tidak bukan ahli di situ. Oke. Pasal pencemaran nama baik ya, putusan MK menyatakan bahwa harus merujuk 310-311 KUHP. Putusan MK. Harus orang yang langsung? 310-311 itu adalah delik aduan. Aduannya absolut. Contoh kasus ketika Pak SBY dicemarkan nama baiknya, kasus Gurita Cikeas. Pak SBY beliau presiden, beliau datang ke Polda Metro. Setuju, dan saya tahu persis itu Pak. Tapi masalahnya implementasi nggak kayak gitu Pak. Contoh lagi saya bilang. Saya sebut nama ya, sorry Pak ya. Tiara Marlin dan Haji Faisal. Meskipun memang ya Tiara Marlin memang mungkin nggak begitu disukain oleh netizen. Tapi pertanyaan saya, Tiara Marlin tuh mencemarkan nama baik Vanessa Angel loh Pak. Vanessa Angel yang kita sudah tahu, Vanessa Angel sudah meninggal Pak. Kayak gimana bisa naik jadi sidik? Ya, pencemaran nama baik untuk orang yang meninggal itu hanya bisa pakai KUHP. Tidak bisa ke ITE. Kedua tadi, dia delik aduan absolut. Artinya harusnya nggak bisa jadi LP dong? Kalau itu adalah ahli waris, pakainya kena 320 KUHP, bukan Undang-Undang ITE. Oh, oke. Menghina atau menuduh atau mencemarkan nama baik orang yang sudah meninggal. Oh, ahli waris yang tersinggung. Ahli warisnya langsung, orang yang punya kewenangan secara perikatan. Tapi bukan UU ITE pasal 27. Bukan Undang-Undang ITE. Artinya UU ITE ini hanya untuk delik absolut. Itu titik. Hanya untuk aduan absolut dan perbuatannya harus menuduh, tidak boleh menghina. Titik ya? Titik. Titik itu absolut dulu titik ya? Absolut. Berarti orang yang terluka atau yang ngerasa tercemarkan dia harus yang melaporkan. Betul. Bukan kuasa hukum tapi nanti kita tetap korbannya Bukan. tetap di BAP, bukan seperti itu. Bukan. Dia boleh diwakilkan syaratnya apa? Kalau dia dalam perwalian. Anak dalam perwalian. Itu bisa diwakilkan. Oke, ini pertanyaan saya nih. Kenapa kasus Kartika Putri pelapornya ada Dwi Putra dan saya bisa naik jadi tersangka? Nah, saya tidak masuk. Iya, saya nggak tanya, saya tanya kamera. Saya nggak tanya, tapi kan pengetahuan seperti itu kan? Betul. Dan ya saya nggak tahu, tapi kan ini kan terjadi perdebatan Pak. Jujur aja saya bilang terjadi perdebatan. Di pengacara sendiri pun saya tanya-tanya juga terjadi perdebatan. Tapi kan Bapak kan ahli Kominfo tentunya yang mengawasi nih. Berarti kan informasinya juga fix dan real kan saya. Karena kami yang merumuskan. Oke, jadi saya lebih percaya Bapak karena yang lain kan pendapat nih. Kalau pendapat kan bisa berbeda-beda nih. Ada orang kan, oh iya kuasa hukum tuh mewakili. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang pengacara bilang enggak ini absolut nih, ada yang bilang kayak gitu punya kan. Jadi di kepolisian sendiri pun juga berbeda-beda pendapatnya. Tentu kan kita kan ada satu panutan nih. Kalau di Islam kan ada MUI nih kayak gitu kan. Kalau berarti di Indonesia kan Kominfo kan. Betul, karena kami yang merumuskan undang-undangnya. Oke, sip. Mantap. Oke, ini sudah mudah-mudahan kalian nangkep lah ngobrolan ini, seru nih ngobrolan. Pak, saya mau tanya. Jadi intinya yang memenuhi unsur pencemaran nama baik itu yang kayak gimana sih, Pak? Ya, kriterianya banyak ya. Sengaja dibikin banyak kriteria. Sengaja. Supaya tidak ada penyalahgunaan. Tidak ada penyalahgunaan. Ya. Oke. Nah, prinsip dasar pertama. Tapi masih bisa juga. Masih ada aja. Tapi tidak sebanyak ketika belum ada kriteria yang dulu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kalau di kasus ini Pak dibandingkan dengan tindakan tidak menyenangkan kan dicabut itu Pak. Iya, perbuatan tidak menyenangkan salah satu clause-nya frasenya memang dicabut ya di MK. Dan itu hasil judicial review. Tapi Parah mana antara UU ITE dengan karena sekarang eranya cyber, terus terang lebih banyak kasusnya di pencemaran nama baik ITE. Hampir semua Polda, semua Polres ada. Hampir semua Polda dan Polres ada. Tapi paling banyak di Jakarta tapi. Paling banyak di Jabodetabek. Jabodetabek, betul. Oke. Ya, jadi kayak gimana Pak? Kriterianya apa sih supaya yang di sini nonton dan nggak kena sampai pencemaran nama baik gitu?
Pertama tadi saya jelaskan, dia delik aduan absolut. Oke. Ya, artinya hanya korban. Siapa yang maksud korban? Korban itu adalah orang perseorangan yang punya perasaan, pribadi kodrati. Kalau dalam bahasa Belanda, natural person. Orang, nggak boleh produk, nggak boleh organisasi, badan hukum, nggak bisa. Masa? Nggak bisa. Perusahaan nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya hina perusahaan saya, Athena ini jelek ya, Nggak bisa. buruk ya, Tidak bisa pakai ITE. bikin muka aku hancur. Tidak bisa pakai ITE. Pak, ini Pak kenyataannya, saya baca nih Pak ya. Ini saya, gimana sih Indonesia ini, aku bingung jadi. Pak, 5 fakta kasus Stella di kasus pencemaran nama baik klinik kecantikan. Ya, ini klinik kecantikan, saya baca berita ya, bukan pencemaran nama baik klinik ya. Ini kecantikan di Surabaya, nama kliniknya Elvior, kasusnya Stella, dan ini viral Pak. Dia curhat, nanti kita ada di bagian belakang nih Pak. Dia curhat, dia curhat, P21, pengadilan Pak. Kayak gimana ceritanya? Ya. Pasti ahli Kominfo sebagai saksi ahli dong, saksi ahli di sini. Tidak semua. Tidak semua penyidik menggunakan ahli Kominfo. Oh tidak. Padahal sudah ada surat edaran dari Jaksa Agung bahwa perkara ITE itu sangat disarankan dari edaran itu menggunakan ahli dari Kominfo. Oh gitu. Tapi penyidik tahu ketika minta ahli Kominfo ada kemungkinan kita menyatakan tidak masuk unsur. Karena kami penyidik Kominfo, kami kan rata-rata Tegas ya? ahli dari Kominfo, kita punya rambu. Kami para perumus undang-undang. Kami menjabarkan undang-undang itu berdasarkan tidak hanya gramatikal, tapi filosofikalnya apa, historikalnya apa, dari pasal per pasal. Nah, kasus-kasus seperti itu banyak terjadi. Dan biasanya hampir sebagian besar tidak menggunakan ahli dari Kominfo. Berarti di luar sini, di luar Kominfo ada ahli ITE lain Pak? Ada. Ahli dari akademisi atau ahli orang yang mengklaim dirinya ahli. Dan itu sah-sah saja penyidik. Dan itu sah-sah saja? Sah-sah saja. Nah kenapa nggak dari Kominfo di-guide ahli-ahli itu dikasih pendidikan yang bagus atau diberikan community kayak gitu Pak? Supaya satu suara semuanya. Dari sisi Kominfo, ahli itu ditetapkan ada SK dirjennya. Ini loh, Anda ditetapkan sebagai ahli. Ada SK dari dirjen? Ada SK dari dirjen. Berarti semuanya sudah mendapatkan pelatihan dong? Tidak hanya pelatihan, mereka rata-rata adalah tim perumus undang-undang ITE. Terus kenapa bisa lolos Pak ahli ITE? Bisa jadi ahli yang digunakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai ahli sebagaimana yang diatur di ITE tadi. Aduh. Dan itu hak penyidik untuk memilih ahli. Hak penyidik. Dan juga sebenarnya dari Kominfo juga sudah melihat, ini Kominfo melihat realitas ini kan? Tentu kita lihat. Aku kok kayak Najwa Shihab jadinya. agak nusuk-nusuk ke atas. Enggak. Tapi ini bagus untuk negara kita sih, untuk perbaikan negara kita sih menurutku. Tapi Kominfo sendiri juga melihat fenomena ini kan. Betul. Dan sebenarnya menurut saya ya, gini Pak, saya tuh mandang ilmu itu satu. Jadi kalau kayak saya kemarin ngomong dengan ahli bahasa di sini, bahasa itu satu Pak. Kalau ahli ya kita belajar sama-sama ibaratnya, atau penyakit itu satu. Ya. Cara memandangnya berbeda, tapi diagnosa itu jelas satu kayak gitu. Yeah. Nggak akan ada cerita yang diagnosa itu multi atau beda diagnosa. Satu ngomong batuk, yang satu ngomong penyakit kaki. Ya batuk kayak gitu punya kan dokter kayak gitu. Ahli bahasa juga sama. Cuma mungkin ya cara menyampaikannya yang berbeda, caranya yang berbeda kayak gitu punya. Begitu juga dengan suatu kasus menurut saya bahasa. Sebenarnya kalau duduk bersama itu sudah jelas ini iya atau enggak, kecuali itu masih ambigu dan debatable, ada di garis abu-abu. Ya. Tapi kan ini fatal Pak. Bapak tadi bilang di Kominfo sendiri bilang bahwa perusahaan nggak bisa. Tidak bisa. Dia harus orang persorangan. Berarti asosiasi nggak bisa. Nggak bisa. Asosiasi dukun Indonesia Organisasi nggak bisa. Tapi LP-nya diterima. Ya. Anda nanya fakta, nanya tafsir, saya katakan tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. 311 itu kalau kita lihat penjelasan R. Susilo, tidak bisa untuk badan hukum, organisasi, termasuk juga mungkin profesi juga dalam nggak bisa. Begitu juga kemarin si Deddy Corbuzier dituntut oleh organisasi ODGJ Indonesia. Tidak bisa. Nggak bisa juga. Tidak bisa. Berarti kita bebas dong ngata-ngatain perusahaan. Bukan bebas, bukan berarti tidak melanggar hukum. Bisa jadi gugat perdata. Oh. Kalau dengan mengata-ngatain kemudian perusahaan rugi, Anda Ingat, digugat secara perdata. itu tidak pidana, tapi bisa perdata. Bisa perdata. Karena ada kerugian dalam suatu perusahaan akibat kalimat dia dan itu jadi perdata. Betul. Oke. Tapi kalau yang dikata-katain orang, itu juga belum tentu ITE. Apalagi kalau cuma misalnya menghina. Misalnya bodoh, anjing, bajingan, dan kawan-kawan. Kagak. Itu bukan ITE. Itu pasal 315 KUHP, penghinaan ringan. Penghinaan ringan. Kalau ITE syaratnya harus menuduh. Harus tuduh. Tuduhan. Kalau menghina, anjing lu sontoloyo atau apa enggak? Kagak. Tidak bisa pakai ITE. Bajingan. Tidak bisa pakai ITE. Jadi kalau ringan berapa? Hukumannya apa? Maksimal 4 bulan penjara. Pasal 315 KUHP. Oh, pidana ringan ya maksudnya? Pidana ringan. Oh, bukan ITE. Bukan pidana ITE.
Jadi Karena ada kalau putusan MK tadi. saya balik lagi jadi belum selesai kita karena seru nih. Berarti pencemaran nama baik tadi satu harus nama orang. Betul. Yang kedua harus berupa fitnah tadi ya atau tuduhan. Tuduhan atau fitnah. Tuduhan yang tidak berdasar. Betul. Berarti kalau misalnya saya nuduh, Bapak istrinya 3 ya kayak gitu. Kalau Mia. faktanya 3 ya bukan tuduhan dong. Oh gitu. Dennis aman dong gitu. Soalnya dia nuduh 8 memang 8. Oke. Tapi kalau misalnya enggak, Bapak istrinya 3, enggak, Bapak bisa tuntut balik saya. Iya. Itu pencemaran nama baik. Iya. Ada satu syarat yang berat lagi. Harus untuk diketahui umum atau di ruang publik. Harus di ruang publik. Iya. Berarti harus ngomongnya ada saksi atau kayak gimana nih? Bukan, ruang publik dalam konteks ITE atau cyber itu artinya siapapun bisa akses, bisa melihat tanpa harus ada pembatasan. Seperti misalnya kalau pembatasan tuh misalnya contoh story. Story itu ada pembatasan, tidak semua orang bisa lihat. Dan dibatasi oleh waktu. Ini nggak ada. Contoh di status Facebook. Itu ruang publik, dia setting publik ya, bukan setting friends atau bukan setting tertentu, nama-nama tertentu. Pak, kasus saya ini story, Pak. Aku mau nangis namanya. Wah, saya tidak masuk ke Ya, ngerti. Aku kita paham. Ya. Aku kan cuma mencocokkan antara data yang dari Kominfo, ketentuannya dengan realita nih, Pak. Ya, memang saya paham, Bapak tidak boleh mengomentarin perkara. Betul. Tapi kan kita kan di sini kan mau kasih edukasi nih, mau kasih pendidikan nih, Pak. Iya. Dan tapi kan juga kan Kominfo jadi juga buka mata. Wih, ada nih kejadian yang seperti ini punya. Banyak. Oke. Banyak pula dia bilang. Jadi harus diketahui umum. Betul. Tapi kan kalau story kan orang bisa dengar juga Pak semuanya. Iya, tapi dia punya temporary time. Kalau feed kan aku bisa hapus. Nah, kalau feed memang bisa dihapus, tapi kan ketika ditaruh, siapa yang mengakses nggak bisa ada kendali kan. Kalau story kan sebenarnya pada umumnya friend atau yang sudah follow. Oke, berarti nanti deh kita masuk ke lebih dalam soal ini Pak. Tapi intinya adalah satu, harus neglected person. Betul. Atau orang yang langsung ngelaporin. Yang kedua, tadi harus ada tuduhan yang tidak berdasar. Yang ketiga adalah harus didistribusikan secara terbuka. Secara terbuka. Melalui media sosial atau kalau misalnya saya teriak di panggung, Pak Teguh itu istrinya 3 loh. Itu masuk nggak? Kalau dia direkam, di posting di YouTube, masuk. Oh, menjadi rekam. Walaupun rekaman video saja? Masuk. Kalau dia ditempatkan rekaman tadi di YouTube misalnya. Harus diposting? Harus posting. Kalau tidak posting pakainya 310, 311. Walaupun nggak rame yang view? Walaupun apa? Nggak rame yang view? Nggak masalah. Nggak Kan masalah. kita tidak tahu. Tidak tahu Oke. bahwa ternyata diposting, di copy, disebarkan lagi kan bisa. Oke. Kendalinya nggak ada kita. Kalau orangnya Pak, orangnya itu kan tadi kan harus orang nih. Harus orang. Saya manusia. pernah dengar kemarin dari Prof siapa ya? Prof salah satu yang buat undang-undang ITE juga di Kominfo yang datang. Prof. Henry. Dia bicara waktu saya dengerin loh Pak, saya dengerin itu waktu dulu banget saya bagus banget. Neglected person dia bilang, orang itu harus jelas, orang itu harus tepat katanya. Iya. Benarkah Betul. seperti itu? Harus spesifik satu identitas. Teguh Arifianto. Ya, Teguh Arifiadi. Salah. Kalau saya bilang Arifianto salah juga berarti kan? Salah. Bukan Bapak dong? Bukan. Harus Arifiadi. Nggak boleh bilang Teguh. Teguh itu banyak. Teguh itu nama-nama generik. Kalau Namanya- saya paling aman loh Pak. Nama saya Richard cuma Pak. Nah, Richard Lee itu nama panggung Pak. Nama KTP saya Richard. Berarti kalau dia ngomong Richard gak bisa kena dong? kalau Richard merujuk pada satu orang ya, bisa kena dong. Kecuali ada gambar ya? Ini Richard Apalagi ini. ada gambar, ada foto. Oh kena ya kalau kayak Itu gitu. kan identitasnya spesifik. Oh spesifik banget ya. Spesifik. Kalau misalnya kita pakai inisial Pak. Misalnya kayak kita pakai ini kayak saya nih ya contohnya. Karput saya bilang. Gini, Karput itu sebuah inisial. Tapi ketika orang baca itu, apakah orang akan merefleksikan pada satu identitas unik atau tidak? Belum tentu. Nah, kalau belum tentu tidak bisa. Kuncinya adalah single tafsir. Tidak boleh kalau misalnya Harus single tafsir. single tafsir. Kalau orang bilang Karput Kalau pasti misalnya dia. ada 2 aja nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kalau saya nggak usah jelasin lah. Karput kan banyak, Kartono Putra juga bisa. Apalagi secara legalitas, misalnya kita lihat juga di hakinya ada haki nggak nama Karput, betul ya? Seperti itu juga ya. Salah satu yang bisa jadi rujukan untuk dilihat. Jadi rujukan dong Pak, salah satu yang kita bisa lihat gitu itu ya. Jadi oke, berarti harus orangnya tepat, pantas aja. Ini saya kasih tahu dengan kalian ya. Saya ini datang ketemu dengan Pak Teguh, ini ngundang saya luar biasa banget. Saya thank you banget Pak Teguh sudah datang hari ini. Sama-sama. Ini orang yang luar biasa banget. Dan kita no briefing. Kita no briefing. Jadi kita datang ke sini nggak ada briefing dan beliau ini sebenarnya adalah saksi ahli. Kalau ada yang ngomong, waduh belain Dr. Richard tuh Pak Teguh. Kagak. Beliau ini adalah saksi ahli laporan saya ke Kartika Putri di Polda Palembang. Dan di Polda Palembang, Pak Teguh juga yang
memberikan keterangan ahli yang memberatkan saya sehingga keterangan itu di SP3. Jadi sebenarnya kalau SP3 nih, jadi harusnya tuh saya kesel. Tapi enggak. Saya pengen open mind, saya pengen belajar ilmunya. Betul. Saya pengen belajar ilmunya. Jadi kalau ada yang ngomong, waduh ada hubungan, kagak ada hubungan, enggak ada briefing, benar ya Pak ya? Betul. Malah keterangan saya lebih sering memberatkan Dr. Charlie. Iya. Iya. Tapi ahli independen. Independen. Nah itu saya setuju. Kami independen. Harusnya ahli disumpah untuk independen. Tidak memihak. Karena Betul. nggak diuntungkan juga Pak. Betul. Tidak ada untungnya juga. Benar kan? Betul. Mau saya yang menang atau Kartika Putri yang menang, Tidak ada untung buat saya. betul ya? Betul. Mau Marcel menang atau ahli dukun yang menang, nggak ada untungnya juga. Nggak ada untungnya. Malah integritas kita yang diuji benar-benar di situ. Betul. Dan ahli itu sebenarnya gini Pak ya, benar nggak ya? Kalau misalnya kita ahli, kita ngebelain sesuatu hal yang salah, terus kita menyalahkan orang, jadi beneran ikut berdosa kita kan? Betul, Pak. Apalagi kemerdekaan orang diambil. Nah, saya kasih contoh. Di kasusnya Ahmad Dhani, di Jakarta, keterangan saya memberatkan Ahmad Dhani, sehingga Ahmad Dhani divonis 2 tahun. Iya. Tapi ketika di Surabaya, Ahmad Dhani minta saya jadi ahli, saya jelaskan dan keterangan saya meringankan Ahmad Dhani sehingga hanya kena percobaan. Oke. Saya fair gitu bahwa satu sisi saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan bisa jadi akan ambil kemerdekaan Ahmad Dhani. Tapi di sisi lain, saya katakan juga bahwa apa yang dilakukan Ahmad Dhani di Surabaya itu tidak memenuhi prinsip pencemaran nama baik. Karena yang dicemarkan adalah organisasi. Saya bilang nggak bisa. Saya sampaikan ke hakim tidak bisa yang mulia. Oke, berarti kita sebagai Oke. seorang saksi itu harus berdiri tegap dan di tengah. Betul. Kita menyampaikan apa adanya. Tapi permasalahannya apakah semua ahli seperti itu? Kalau ahli dari Kominfo saya pastikan iya. Oke, Sekarang saya koordinatornya. karena ada buah Pak Teguh semua. Nah, banyak ahli Kominfo ada 11 orang. Oh, ahli Tapi kominfo. dan Cuma saya- 11 Pak. Cuma 11. Di Indonesia yang sebesar ini Pak. Dari ribuan perkara. Buset. Gimana itu? Nah, itulah kenapa kemudian banyak menggunakan ahli lain. Tapi saya sampaikan ke penyidik, Saya kira ada Silakan. seratusan atau ribuan gitu. kalau pakai ahli lain silahkan, tapi prinsip-prinsip ITE tolong dijaga. Oke. Nah, karena prinsipnya hilang karena faktor X tadi, ada oknum dan seterusnya. Oke. Oke Pak, jadi ada 3 tadi. Kalau yang tidak memenuhi unsur apa Pak? Berarti perusahaan nggak bisa. Nggak bisa, organisasi nggak bisa. Organisasi nggak bisa. Kalau Profesi bukan, nggak bisa. kalau kayak tadi hinaan tadi nggak bisa, harus yang tuduhan. Berarti tuduhan. salah satu yang balikan dari sana ya Iya. berarti ya tadi. Kalau fix ya Pak ya, kalau misalnya dukun, kalau nggak kibul cabul. Ya, itu profesi, bukan. bisa. Bukan pencemaran nama baik ITE. Tapi katanya kamu jangan menggeneralisasi dong, katanya seperti itu punya. Mengeneralisasi begini, ITE itu pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik itu. Oh. Klaster pidananya klaster konten. Jadi jangan nyari konteks. Jangan nyari Fokus ke kontennya aja. Oke. Dan juga katanya ini tidak berfokus UU ITE 27 ayat 3 itu sebenarnya tidak berfokus pada perasaan korban, benar ya Pak? ya? Jangan fokus pada perasaan korban, tapi fokus pada ada niat jahatnya. Mens rea. Mens rea. Betul, pada mens rea. Jadi kalau misalnya nih ya, saya bilangnya Pak Teguh kayak gini punya. Ya kan orang kan masing-masing ya Pak ya. Betul. Pak Teguh baper misalnya kayak Iya. gitu ya, laporin pencemaran nama baik. Padahal sebenarnya dilihat dari kalimat saya, tidak ada mens rea-nya, maka tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Tidak bisa. Unsur pidana itu kuncinya satu, niat jahat. Semua pidana, tidak hanya ITE. Semua pidana. Semua pidana. Kalau nggak ada niat jahat, apakah kita mau pidanakan orang? Ah, Bapak bohong ah. Masalahnya realitanya kayak gitu. Saya apa adanya. Itu makanya Iya. banyak yang katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Enggak juga Pak. Kalau mau ngomong tajam bawah tumbuh ke atas. Pak, tau nggak ada, ini curhat dikit lah Pak ya. Tau nggak ada yang lebih mengerikan dari, katanya kan kalau kata orang kan, hukum itu membela yang banyak duit. Yang berkuasa dan banyak uang. Yang banyak uang. Berkuasa dan banyak uang. Kalau berkuasa dan banyak uang tadi Pak, saya bagi lagi Pak. Itu hukum itu membela yang banyak kuasa Pak. Banyak uang masih di bawah. Karena saya ada uang Pak kebetulan Pak. Iya. Masih bisa seperti ini bayangkan. Kayak gimana kalau misalnya kasus ini kayak kasus Stella ini kasihan banget Pak. Ini rakyat yang nggak punya apa-apa. Dan saya yakin di luar dari sana itu masih banyak. Makanya saya bahas yang seperti ini punya supaya ditonton orang banyak, supaya kita paling enggak mereka bisa membela diri, oh enggak seperti ini, dari Kominfo enggak seperti ini, kayak gitu punya. Jadi informasi ini bukan hanya ke penyidik, bukan hanya informasi yang ke Bapak kan mendidik penyidik nih, mendidik ahli-ahli, tapi juga kita mendidik ke yang nonton. Betul. Supaya tahu yang mana pencemaran nama baik, yang mana yang boleh kulakukan, yang mana boleh kulakukan, Ya. yang mana yang bisa dikenakan ke aku, yang mana enggak. Betul. Luar biasa Pak Teguh hari ini sudah datang. Pak, kita lanjut Pak ya, di UU ITE nomor 27 ayat 3 nih.
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Distribusi yang dimaksud itu di mana, Pak? Oke. Nah, kita lebih detail sekarang. Kalau tadi kan Bapak ada ngomong story kan, Iya. kita lebih detail. Apa yang dimaksud dengan media sosial dulu? Media sosial jelas itu salah satu platform ya bagi setiap pengguna untuk melakukan interaksi ataupun bertransaksi ataupun melakukan komersialisasi itu media sosial ataupun untuk komunikasi pada umumnya itu media sosial. Oke. Jadi dan ini dibatasin nggak? Ada ruang lingkup nggak kasus ini? Misalnya ruang lingkupnya nih IG, Facebook apa kayak gitu. Nanti kalau misal ada aplikasi baru nggak bisa nih, belum masuk nih. Nggak. Kuncinya bukan di platformnya. Jadi Tadi dijelaskan distribusinya di muka umumnya, di ruang publiknya di mana. Kita pakai media sosial apapun, ketika memenuhi prinsip di ruang publik, bisa diakses oleh publik tanpa pembatasan, itu sudah bisa masuk baru satu kriteria. Salah satu kriteria yang mendistribusikan secara luas. Ya, mendistribusikan secara luas. Saya tembak satu-satu nih, Pak. Instagram, masuk? Instagram diposting di mana dulu? Instagram, kalau misalnya saya posting di feed, Bisa masuk. Bapak Teguh, istrinya 3. Ini gambar Bapak Teguhnya nih. Faktanya 4. Faktanya 4. Masuk. Bapak tersinggung. Karena coba 3. Betul. Yang satu lagi marah nih. Nggak diakui. Itu menuduh. Oke, itu menuduh. Dan ruang publik. Dan itu ruang publik di feed. Ya. Saya hapus menghilangkan pidana saya? Tidak. Tidak. Meringankan iya. Menghilangkan tidak? Tidak. Oke. Karena kita tidak tahu informasi itu bisa jadi copy orang. Saya private? Nah, itu ruang private. Jadi ada 3 ruang. Ruang publik, ruang terbatas, dan ruang private. Saya Instagram, saya posting di feed, tapi saya private. Enggak Pertama dari posting udah publik atau private? Enggak, private. Nggak bisa. Oh, berarti feed pun juga pilih-pilih? Pilih-pilih. Feednya kita setting apa? Publik bisa lihat atau private? Kalau private enggak? Nggak bisa. Tapi kan kita mendistribusikan ke teman-teman kita. Iya, tapi kan private. Kendali informasinya masih ada. Jadi kalau saya mau ngatain Pak Teguh, istrinya 3, tadi saya bilang, terus saya follower saya banyak, saya matiin dulu, saya posting, itu enggak kena. Kalau tuh friend, teman yang terbatas, Berarti kan teman yang follow saya aja kan? kendali informasinya lebih mudah. Oh, tidak. Sehingga tidak bisa. Tidak bisa. Tidak Terus bisa. kalau misalnya sudah saya post, habis sudah berapa hari kemudian, saya open lagi. Nah, ketika di open, semua orang bisa melihat. Jadi bisa? Jadi bisa. Oke. Bukan pada waktu ngepost, Bukan. pada waktu kapan bisa diakses. Diakses oleh publik. Oke. Paham saya. Ngerti nggak kalian? Kalau nggak ngerti, minum air putih dulu. Jangan lupa minum minuman kolagen saya dan jangan lupa pakai skincare saya supaya saya terus kaya ya. Sehingga saya bisa mengedukasi kalian. Dan jangan lupa follow Instagram saya, follow TikTok saya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Karena saya akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Sambil diminum, Pak. Terima kasih. Jadi di feed nggak bisa, tapi harus di public. Setting publik. Harus setting public. Kalau story? Story itu terbatas oleh waktu. Terbatas oleh waktu. Iya. Kan nggak lama dia. 24 jam hilang. 24 jam hilang. Iya. Jadi bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya baru baca punya Bapak nih. Ya. Sebetulnya ahli itu ada 2 pendapat. Bilang bisa dan enggak. Tapi saya bilang tidak bisa. Nah, fixnya? Ya. Saya bilang ada 2 pendapat, tapi saya meyakini itu tidak. Karena Tidak. ada keterbatasan waktu. Oke. Tapi kalau dipakai di pengadilan, gimana itu Pak? Kalau dualisme dari Kominfo-nya juga ini. Pendapat ahli itu sebetulnya memberikan penilaian subjektif bagi hakim. Hakim silakan menilai. Oke. Ya, hakim menilai. Tapi sebenarnya tidak. Tidak. Dan dari Kominfo sendiri menyarankan untuk tidak. Tidak. Tidak, Kominfo ya? selalu bilang tidak. Kominfo selalu bilang tidak. Itu yang paling penting sih. Kalau pendapat ahli kan pendapat pribadi personal kan. Ya. Yang penting Kominfo-nya bilang story tidak. Story tidak. Nah, ini saya bacakan ya. Ini adalah laporan SP3 laporan saya terhadap Kartika Putri. Jadi jangan kalian bilang, wah laporin aja Kartika Putri. Saya sudah melaporkan dan sudah di SP3. Dan saya nggak mau cari ribut dengan orang tersebut. Sehingga apa ya, saya laporkan kalau nggak menurut deliknya ya sudah. Artinya kan saya nggak punya dendam. Ya. Dan ini ada surat keterangan dari Bapak, saya bacakan. Yang ini. Ya, keterangan dari Bapak Teguh Arifiyadi. Nah, Bapak sendiri ya Pak ya.
Ini keterangan memberatkan saya lagi kan. Postingan terlapor berada pada Instastory Instagram secara default. Instagram tidak bisa diakses secara langsung tanpa melakukan klik atau tap terhadap profil akun Instagram tersebut. Tidak teraksesnya secara langsung Instastory seorang secara umum menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat secara otomatis melihat atau mengaksesnya. Dalam pandangan ahli, hal demikian mengindikasikan tidak terpenuhinya kondisi untuk tidak diketahui secara umum. Ini tanda ketik ya. Instastory bersifat terbatas dan butuh tindakan tambahan dan pertemanan untuk melihat isi di dalamnya. Sehingga tidak dinyatakan dalam tindakan pidana. Betul? Betul. Berarti Bapak masih konsisten? Harus konsisten. Harus konsisten. Meskipun tidak dikunci, meskipun nggak dikunci, akun Instagramnya tetap Instastory tidak Betul. bisa. Karena waktu dan ada aksi tambahan. Betul. Dia harus masuk dulu ke akunnya, dia klik dulu. Terus kenapa kasus saya sampai 2 tahun, Pak? Kalau highlight, Nah, gimana kalau saya jadiin highlight? Yang sekilas tampil gitu. Enggak. Kalau highlight itu kayak gini, Pak. Kalau di highlight feeds. itu kalau highlight itu saya jadiin kayak gini, permanen ada. Dan Ya. itu menjadi ada ya. Jelas kalau itu kan menjadi. Berarti kan sama aja disimpan kan. Story yang disimpan maksudnya. Jadinya ada kan. Aku minta ini dong, air putih dong. Seru banget nih ngobrol dengan Pak Teguh nih sampai aku butuh air minum. Biasanya aku nggak pernah minum loh ngobrol dengan orang. Biasanya nyerang orang. Enggak nyerang Pak. Saya nggak nyerang. Pertanyaan saya memang orangnya kritis. Betul. Tapi kritis kalau memang orang di depan saya punya capabilitas, pasti nggak akan jadi masalah dan pasti happy banget. Justru ditanya seperti itu kan akan menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya sebenarnya. Iya. Kadang-kadang yang ditanya nggak bisa menjawab. Makanya yang didatengin Pak Teguh. Sambil minum Pak, saya minum. Iya. Saya tadi minum sebelum. Oke, jadi Instastory nggak bisa dalam Instagram. Kalau live, nggak bisa juga dong. Settingannya apa? Live? Publik? Private? Public Kalau publik ada kemungkinan bisa. ada kemungkinan. Ya. Berarti masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa ya? Ya. Karena kita tidak punya kendali informasi siapa yang melihat. Oh, kita nggak punya kendali siapa yang ngelihat ya? Oke. Pak, kalau kayak gitu, kalau WA. WA story nggak bisa. Bukan WA story, Pak. WA. WhatsApp. Iya, WA. Saya cerita dengan dia nih. Oh, Pak Japri. Iya. Pak, Japri atau grup? saya ngomong satu-satu dulu Pak ya. Ya, boleh. Saya ngechat dia. Pak Teguh Arifiadi itu istrinya 3. Tidak bisa. Dia SS dia kasih ke Bapak. Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan personal. Unsur diketahui umumnya tidak ada. Tapi ini ada loh Pak kasusnya di Bandung seperti itu Pak. Banyak. Banyak pula Bapak bilang. Ini kasus salah satu kasusnya artis loh Pak. Iya, saya lebih dari 500 kasus yang saya tangani di TE. Terus kalau melihat kayak gitu kenapa nggak dihilangkan aja Pak? Kalau melihat kayak gini kan artinya sulit dikendalikan Pak. Ya. Jadi dihilangkan atau tidak? Ya, tadi saya katakan. Artinya kayak gini, Bapak kan melihat ada suatu fenomena yang banyak, yang penyalahgunaan banyak. Kenapa nggak dari Kominfo menginisiasi bahwa ya udah diperdatain aja deh. Karena kita kan ada, memang oke, ini melindungi masyarakat Indonesia. Tapi untuk sekarang nggak bisa dikontrol, kasar ngomongnya kayak gitu punya. Kenapa nggak dihilangkan aja? Kita balik lagi nih Pak. Ya, gini. Pertama ya. Pertama, kalau alasan normatif gampang. MK menyatakan itu konstitusional. Jadi tetap harus ada. Kedua, kalaupun itu dihilangkan, selama masih ada pasal 310, 311 KUHP, ya tinggal digeser aja pakai KUHP. Kalau itu juga dihapus Pak? Nah, kalau itu dihapus semua, jadi perdata, bisa. Tapi kembali lagi, ini politik hukum. Ya. Politik hukum tergantung kebijakan dari pemerintah dan DPR. Oke. Tapi dari Dari sisi Kominfo Kominfo kita sudah di internal kami kita diskusikan. Oh, ada wacana, kenapa kita nggak geser perdata? Itu dari Kominfo sangat terbuka. Kalau itu bisa jadi perdata, why not? Ya kan kalau baper kan dirugikan yang tuntut kerugian kan? Karena sebenarnya kalau dipidana ini nggak dapat apa-apa loh Pak. Betul. Saya kalau Malah misalnya, saya kalau misalnya kayak gini ya, Kartika Putri tuntut saya secara pidana dan andai kata dia menang, saya dipenjara, dia tuh nggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat kepuasan aja sudah memenjarakan saya, benar ya seperti itu ya? Iya. Ya, dia nggak dapat apa-apa. Kalau pengen dapat apa-apa ya ujikan perdata, benar kan? Betul. Dapat rupiah. Iya, betul. Kalau ada kerugian, gugat secara perdata. Walaupun kerugiannya mau ratusan triliun sekalipun, pidana itu nggak bisa dapat apa-apa. Tidak akan dapat apa-apa. Nggak Justru akan negara dapat. yang dirugikan. Karena Negara negara apa? yang membiayai. Nggak biayain Pak. Iya, negara biayain perkaranya. Kalau sudah masuk penjara, negara biayain orang penjara. Berapa itu Pak?
Beda-beda tergantung case-nya. Tergantung Ya, case. tapi paling nggak untuk pencemaran nama baik, negara harus membayarkan ahli hukum ITE, ahli forensik, ahli bahasa, Berarti ahli pidana. 2 tahun negara banyak ngabisin duit untuk saya, Pak. Sangat disayangkan. Padahal ini perkara orang baper, misalnya. Atau orang yang Gara-gara orang baper, negara ngabis duit. bisa jadi. Oh my God. Makanya saya selalu sampaikan tadi kan, kuncinya. Kalau penyidik bisa mediasi, penyidiknya hebat. Bukan P21. Oke. Bagus untuk judul. Gara-gara orang baper. Pak, jadi kalau broadcast, WA broadcast, WA broadcast itu ada berbagai jenis ya. atau WA broadcast atau WA saya taruh di grup. Grup itu ada 2 jenis. Nah, Terbatas, terbuka, tertutup. Ada 3 ya. Oke. Kalau tertutup, berarti anggotanya saling kenal, sekeluarga. Iya. Oke. Kalau terbatas, anggotanya bisa siapa yang diundang saja. Oke. Kalau terbuka, siapapun bisa. Ada ya WA terbuka ya? Ada, kan kita kirim link nih. Silahkan mau join, kirim link. Oh bisa ya? Bisa. Aku nggak tahu. Oh Ya, bisa ya? kita kayak kasih link, yang mau join di grup ini silahkan. gitu? Oh. Otomatis. Itu terbuka. Berarti WA itu juga dianggap media sosial juga? Dia termasuk salah satu platform media sosial, tapi lebih ke messaging ya. Tapi dianggap salah satu media sosial juga karena ada fitur-fitur media Ada sosial fitur-fitur di sana. media sosial. Karena salah satunya adalah WA Story, WA Story, dan lain grup. sebagainya, grup. Berarti kalau misalnya menyebarkan secara luas dan bisa diakses orang banyak, itu masuk pencemaran nama baik. Betul, tapi, Tapi kalau grupnya grup terbatas, tidak. grup pertemanan, grup keluarga, grup angkatan sekolah, grup Tidak. apartemen, tidak. Berarti saya boleh ngata-ngatain kameramen saya di situ. Tidak pakai ITE, bukan berarti tidak. Oh bukan. Bisa pakai pencemaran nama baik pasal 315 KUHP, penghinaan ringan. Oh penghinaan ringan. Silakan. Jadi kalau misalnya saya ngata-ngatain orang di sini dan itu tidak ada di media sosial itu juga bisa Pak ya. Tapi pidana ringan maksudnya. Kepidana ringan. Yang penting ada saksi. Ada saksi wajib. Oh saya saksi, oke. Dan tidak boleh satu saksinya. Kalau WA profil atau WA apa nih? WA story nggak bisa ya? Nggak bisa. WA story nggak bisa. Profil dan story nggak bisa. Profil nggak bisa. Nggak bisa. WA profil tidak semua orang bisa lihat, hanya yang berteman. Oke. Yang tahu nomor juga Pak. Kalau Yang nggak tahu nomor ya nggak bisa. jelas. Kalau berteman pasti tahu nomor. Email Pak. Kirim email sifatnya japri kan, bukan broadcast. Iya. Kalau broadcast acak mungkin bisa. Tapi kalau Broadcast acak bisa. broadcast acak ya, benar. Kan ada namanya email bomber ya. Untuk kirim email ke siapapun yang ada. Dijaring oleh mesin mencari, terima email. Itu bisa. Pak, aku boleh nggak tanya sedikit Pak? Kasus Prita itu kan menggemparkan dunia ITE Pak. Ya. Setelah dan sebelum kasus Prita itu yang berubah apa ya Pak? Yang paling fundamental ya, bahwa badan hukum tidak bisa menjadi objek pencemaran nama baik. Oh. Ya, setelah ada putusan MK, kasus Prita ada putusan MK, nggak bisa. Itu yang paling fundamental gara-gara efek Prita. Ya, Efek koin Prita pada waktu itu Betul. ya. Itu yang efek fundamental yang perubahan yang besar ya. Tapi kalau email berarti masih bisa kalau di broadcast. broadcastnya secara acak ya, dengan email bomber ya. Tapi kalau broadcastnya kena alamat yang spesifik, nggak bisa. Tidak. Oke. TikTok Settingannya publik publik. bisa. TikToknya lebih ngeri Pak. FYP ini Ya. itu everyone bisa ngelihat kita Ya, dengan interest yang sama kayak gitu Iya. punya. Berarti itu sangat bisa. sangat bisa. Sangat masuk. Sangat masuk. Sangat masuk. Kuncinya kendali informasinya gimana? Bisa nggak kita kendalikan? TikTok nggak bisa. Yang lihat siapa aja kita nggak tahu. Oke, kalau kita menghubung-hubungkan Pak, misalnya kayak gini saya bilang ya, Bapak TA yang merupakan Bapak ini acting director di Kominfo, ini ketua umum Indonesian Cyber Law kayak gitu punya komunitas, kayak sampai S aja dikit kayak gitu punya, itu punya istri 3 loh kayak gitu punya. Di TikTok dan tonton orang banyak, Bapak merasa malu, masuk nggak? Tidak. Kan inisial. Inisial. Inisial tuh belum tentu spesifik. Tapi kan bisa hubung-hubungin. Indonesian Law Cyber Law itu cuma punya Bapak. Ya, tapi kembali ke tadi saya sampaikan. Pencemaran nama baik itu di ITE masuknya klaster illegal content. Jadi jangan nyari konteks. Kalau dihubungkan tuh nyari konteks. Illegal content. Konten yang ilegal, bukan konteks. Maksudnya kayak gimana Pak? Jadi gini, pasal-pasal pidana di ITE itu ketika dirumuskan, dulu merujuk pada satu Convention on Cybercrime Budapest di Eropa. Negara Eropa bikin convention terkait dengan jenis-jenis pidana cyber. Di convention tersebut dibuat klaster-klaster pidana. Yang pertama klaster illegal content, illegal access, illegal interference, misuse of device. Illegal content itu fokus pada kontennya saja. Pornografi fokus pada konten pornografi. Okay. Pencemaran nama baik fokus pada konten yang dicemarkan aja. Jangan cari konteks-konteksnya gitu.
Kalau saya bilang tukang jualan daging sapi di pasar X itu jualannya barangnya busuk semua. Kalau penyidiknya nyari konteks, jangan-jangan kamu lagi benci sama dia. Berarti jangan dicocok logikan. Tidak bisa. Nggak bisa dicocok logikan. Tidak bisa, harus konten. Harus konten. Iya. Berarti nggak bisa dicocok logikan yang kayak gini punya kulit yang seperti ini cuma bapak, yang punya kacamata ini cuma bapak, yang punya jabatan ini cuma bapak. Nggak bisa seperti Nggak itu. bisa. Kalau pidana lain kita bisa mencari namanya petunjuk. Kemudian Betul, menghubungkan betul, dengan betul. konteks. Kalau pembunuh kayak gitu punya ada petunjuk, bukti petunjuk dan ketemu sampai ke situ kan. Kalau Karena ini enggak. klasternya klaster pidana umum. Kalau ini enggak. Klasternya illegal content. Kontennya saja. Fokus di konten. It means kalau misalnya saya ngomong karput, kamu kalau misalnya kamu menyebarkan, kita anggap aja memang iya pencemaran nama baik ya. Kamu ikut berdosa ya seperti ini. Harusnya nggak bisa dong. Fokusnya pada konten kalau saya. Fokus pada konten. Jangan mencari konteks. Jangan dicocok logi bahwa ini lihat yang pasti masukin ini. ke Ini tuh Google pasti nomor arahnya 1 ke sini. ada ini. Nggak bisa seperti itu. itu. Konteks. Itu konteks. Iya. Oke, nice. Kalau di konteksnya berarti salahnya siapa kalau gitu? Orang Indonesia kan suka cari kambing. Nggak usah deh, aku nggak mau bahas itu deh. Sudah, itu biar kita nanti ada orang lain yang menyimpulkan dia saja. Kita obrol untuk edukasi ya masyarakat yang menyimpulkan. Badan-badan instansi terkait yang menyimpulkan. YouTube, Pak. Sudah jelas banget ya? Ya, YouTube pada umumnya saya tinggal di publik. Public ya? Ya, semua orang bisa lihat. Semua orang bisa. Saya nggak perlu friend. Pak, Jadi kalau subscriber. sekarang kalau misalnya repost, Tetap, mau repost mau enggak, kalau itu kontennya ke publik, masuk. gitu Pak. Tapi, ada tapinya. Kalau di pidana itu ada pelaku utama, orang menyuruh lakukan, orang yang membuat, atau ada orang yang turut serta. Oh gitu. Nah, kalau kasusnya Roy Suryo, Pak. Ya kan repost itu. Ini kan repost dia. Repost. Ya, saya nggak masuk ke kasus ya. Inti saya bilang pokoknya kalau kita merepost kayak gitu punya, saya sebarkan di media sosial saya dan itu memenuhi unsur pencemaran nama baik, itu bisa kena. Walaupun Bisa kena, repost. meskipun repost bisa kena. Maksudnya repost Yang bisa kena. membedakan nanti beban pemidanannya. Nanti hakim yang menentukan. Oke. Ini dia hanya repost. Bukan dia yang buat kayak gitu punya ya. Jadi Bisa jadi cuma percobaan. cuma sebentar kayak gitu Ya, ya. atau Yang penjatuhan buat 2 yang lebih bulan. parah kayak gitu Nah, punya. makanya pelaku utama darsnya. Oke, berarti dari platform-platform tadi itu. Kalau misalnya Shopee Live, Pak. Saya belum tahu persis ya terus terang. Karena kan sekarang ini kayak gini, Pak. Sekarang ini kayak gini. Dulu tuh enak, Pak. Namanya media sosial itu jelas. Facebook, Instagram, media sosial kita ngomong. Yang namanya platform jualan itu jelas. Amazon platform jualan, Alibaba platform jualan. Sekarang, Pak, TikTok ini ada TikTok Shop. Ada TikTok e-commerce. Ya, TikTok ini sekarang ini sudah cross Pak semua Betul, ya. betul. Si Shopee sendiri ini kan sebenarnya platform penjualan nih. Iya. Tapi dia juga ada Social Shopee media. Live kayak Iya. gitu punya. Ada sosial media bisa follow kita ke sana juga kayak gitu kan. Iya. Berarti itu juga kita nganggapnya bisa sebagai sosial media juga dong. Betul, bagian dari social media. Bagian part of the social media. Part of the social media. Oke. Nice. Pak, clear ya. Jadi distribusi kita sudah clear, story tidak. Tadi kita sudah lihat semuanya. Ya, sekarang saya pengen tanya di konteks, Pak. Konteks. Kalau saya review jujur, jadi apa sih yang masuk pencemaran nama baik? Kan tadi kan kita sudah bilang yang mana yang bisa masuk, yang mana enggak. Sekarang media sosial ini kan luas banget Pak di YouTube. Kalau review masuk pencemaran nama baik nggak? Pasti tidak. Pasti tidak. Jadi ada SKB yang tadi saya jelaskan. Antara Kapolri, Menkominfo, dan Jaksa Agung. Membuat implementasi pasal-pasal di ITE. SKB itu bukan dasar hukum, tapi dasar bagi para penyidik untuk melakukan penyidikan ITE. Di situ jelaskan bahwa kalau itu berupa review, evaluasi, penilaian, ya, itu bukan masuk kategori pencemaran nama baik. Apalagi ke perusahaan. Apalagi itu tidak spesifik ke individu, dia ke orang, ke jabatan, dia ke perusahaan atau ke badan hukum. Contoh-contoh ke saya nih Pak. Saya kan nge-review skincare nih Pak. Saya nge-review skincare ya. Saya nge-review skincare dan kebetulan skincare itu apa ya namanya, nakal lah saya bilangnya. Ada skincare-nya ada merek terkenal, tapi di dalamnya ada skincare abal-abalnya. Di dalamnya ada merkuri atau ada hidroquinone yang tidak boleh kayak gitu punya. Saya nge-review dari segi kemasan, saya lihat kan ini nggak standar nih kemasannya nih. Menurut BPOM salah nih, nomor BPOM-nya ngawur nih. Di nomor BPOM-nya seperti ini nih. Dan juga setelah saya masukin ke lab dan hasil labnya adalah ada hidroquinone atau ada merkuri yang berbahaya. Apakah itu masuk unsur pidana? Tidak. 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 Review terhadap satu produk itu bukan pidana. Bukan pidana. Bukan pidana. Oke. Tapi kalau misalnya reviewnya ternyata abal-abal asal dan kemudian merasa dirugikan, gugat secara perdata. Gugat secara perdata, saya setuju. Buktikan bahwa akibat review tadi penjualan dia jadi drop. Dan kemudian buktikan salah. review itu salah. Yang paling penting buktikan reviewnya salah. Oke, nice. Dan yang produk tersebut
sudah menggugat perdata saya dan sudah kalah. Sudah jelas jadi ya. Tapi kan saya mau bertanya kan supaya jelas kan. Karena, makanya kenapa produk tersebut tidak menggugat saya secara pidana. Karena memang ya diperbolehkan dalam kita mereview. Betul. Kalau saya lebih ringan lagi Pak, lebih ringan lagi, lebih slow aja. Saya makan di restoran, saya review. Pas saya makan, asem. Tidak masalah, itu review. Saya pakai skincare, muka saya jadinya breakout habis sudah keluar ini. Keluar muncul jerawat habis ini. Nggak masalah, kita review. Nggak masalah. Sepanjang reviewnya dilakukan secara proper ya, Jujur. Boleh. Boleh. Karena menurut saya memang tidak ada beda antara review dengan endorse. Ya. Benar nggak? Ya, Bapak misalnya ada satu bintang iklan nih, pakai ini, muka kita menjadi mulus seketika. Ya. Dengan review, oke saya pakai ini ya, kayak gitu hasilnya seperti ini kan sebenarnya sama Pak. betul. Cuma beda hasil aja, yang satu hasilnya bagus, yang satunya lagi Ya. hasilnya jelek. Betul. Sebenarnya boleh dong. Boleh. Review itu, bahkan review jika review itu salah itu tidak masalah, bukan pidana. Bahkan ketika review itu Salah, salah, itu atau bukan pidana. tidak sesuai dengan diharapkan yang pemilik, Itu bukan pidana. bukan pidana. Bukan. Saya Itu setuju. perdata, silakan bukan. Saya setuju. Kemarin ada yang komplain dengan saya Pak, jujur saya bilang. Sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, ada cewek Lampung, jadi pakai skincare saya. Sebenarnya dia itu pakai skincare abal-abal. Kan kalau pakai skincare abal-abal, ketika dia pakai skincare yang benar, wajahnya pasti breakout rusak. Ya kan? Ketika dia pakai skincare saya, mukanya rusak Pak. Merah jerawatan semuanya. Dan dia buat YouTube Pak. Cilakanya YouTube dia banyak pula yang nonton Pak. Cilakanya banyak pula yang nonton, sumpah. Kesel saya. Kan ibaratnya ya udang yang buat salah, ikan yang disalahin kayak gitu punya. Habis makan udang, habis makan ikan ya udang yang bikin gatal-gatal, ikan yang disalahin kayak gitu kan. Saya kesel Pak, saya kesel banget, saya sampai bilang saya mau somasi. Tapi saya mengambil keputusan yang berbeda pada waktu itu. Bapak tahu putusan saya apa? Saya datengin. Saya bilang apa? Saya obatin sampai sembuh gratis. Saya bilang. Dan kamu posting perubahan kamu. Dan puji Tuhan sembuh Pak. Dan dia posting, dia perbaikin, dan ini diluruskan semua dan menjadi akhir yang indah. Bukankah seharusnya seperti itu cara kita menganggapin seorang review? Itu kebijakan. Jadi betul-betul kebijaksanaan. Oke. Faktor kebijaksanaan lebih penting. Oke. Kalau kita bicara konten lawan dengan konten. Oke, benar ya. Harusnya konten lawan dengan konten ya. Contohnya Bapak cicipnya, nggak enak. Saya sebagai yang punya restoran, aduh Pak saya minta maaf. Ya. Kita coba perbaikin ya, kita battle nih Pak ya. Iya. Kayak gini Pak ya. Masa sih coba deh teman Bapak deh cicip kayak gitu yang harusnya seperti itu. Atau panggil ahli lain, ahli masakan. Silakan review. Oke. Kasih review Untuk jujur. menetralkan konten tersebut. Betul. Bukan melaporkan pencemaran nama baik. Bukan. Itu masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Jauh sekali untuk masuk pidana. Pak, Bapak buat kuliah online dong Pak. Saya punya kelas online juga kuliah. Kuliah online. Saya biasa kelas penyidik. Aduh, tapi kelas penyidik ya Pak ya. Iya. Oke, tadi kan review jujur nih Pak. Berarti kan saya boleh dong review skincare tetap, nggak jadi Boleh, masalah. boleh. Pakai, kalau misalnya saya pakai ini Pak, misalnya saya review skincare pakai hasil lab. Kan banyak orang yang bilang Pak, nah ini ya banyak orang yang bilang apa tuh? Wewenang kamu apa? Kapabilitas kamu, kompetensi kamu apa? Ya, kalau semua review tanya kompetensinya, kasihan orang review makanan pinggir jalan. Iya betul. Saya tadi katakan, review jika itu pun salah, itu bukan pidana. Itu adalah hak. Gitu. Setiap konsumen, setiap orang untuk menggunakan Setiap satu orang boleh. boleh. Tidak perlu kompetensi. Tidak perlu kompetensi. Tidak perlu Ya, kompetensi. tapi kalau misalnya kita bicaranya sesuatu hal yang sifatnya sangat sangat teknis, sangat spesifik. Datang ke tamu yong. Dalam forum yang sangat luas ya, yang kemungkinan besar orang akan menilai dari sisi saintifik, ya kita harusnya kompetensi saintifik. Oke, saya setuju. Makanya seperti saya ngomong ITE ini, saya juga belajar. Tapi karena menurut saya tidak pas menyampaikannya, maka saya datangkan Pak Teguh untuk Ya, menyampaikan yang kompetensi spesifik. kompetensinya spesifik ya, Ya. kayak gitu punya ya. Tapi kalau mau review kan sebenarnya review kan apa yang dirasakan. Betul. Ya, apa yang dirasakan. Apalagi kalau ditambahin bumbu, Bapak mereview media sosial, ditambahin bumbu dengan pengetahuan Bapak. Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Terus kalau misalnya kayak gini Pak, ini lebih detail lagi nih Pak. Saya mereview skincare, saya ngomongin abal-abal, terus saya profesinya juga punya produk yang sama. Ya. Boleh nggak? Tadi kuncinya ada niat jahat nggak? Oke. Ya saya nggak pernah post punya saya di Pak ketika saya mereview orang lain. Pertama review produk aja sudah dibolehkan kan, jelas. SKB Undang-Undang ITE menyatakan boleh review itu. Penilaian itu boleh. Berarti nggak masalah saya seorang dokter punya produk yang sama, punya kompetensi, punya usaha yang sama, tapi saya memerangi sesuatu hal yang salah itu diperbolehkan dalam Diperbolehkan, boleh. Review itu boleh. review. Karena nggak logis saya Pak. Kalau saya tukang las, saya nge-review skincare, saya pengen percaya saya Pak. Ya.
Tentu saja kan karena saya punya produk, saya jadi tahu luar dalam dunia seperti ini punya. Ya betul. Jadi saya bisa mereview. Dan Benar ya, pembaca Pak? bisa menilai, layak nggak dilihat untuk reviewnya. Oke. Kompeten nggak orangnya melihat. Oke. Nah, anda tukang las nge-review skincare. Ini Kominfo ya yang ngomong ya, bukan saya ya. Jadi kalian stop lah yang ngomong seperti itu punya. Karena si Marcel juga kemarin juga dibilang, Pak, Marcel Bapak ngikutin nggak sulap merah? Sedikit. Nah, itu kan katanya sulap tuh. Dia bongkar-bongkarin. Ini selanjutnya bongkar trik nih, Pak. Dia bongkarin dukun palsu. Pakai ilmu sulap, Pak. Beneran, Pak. Beneran. Jadi dukun, Bapak ngikutin nggak? Kalau nggak ngikutin saya ceritain. Ngikutin. Ini si Udin, Pak. Dia itu Iya, ngikutin. keluar, Pak. Gimana tuh? Ada tuh. Ini Pet! Yang kalau si Deddy kayak titit gitu ya. Ha! Dapat kayak gini, 25 juta. Kayak gitu punya. Terus pakai pisau, Pak. Pak, kayak gitu punya. Pak, di pisau ini, parang, Pak, di sebelah sini, dia gebuknya ujung pangkal, Pak. Terus pas di pangkal, sorry. Dia pakai pangkal dulu untuk kertas dulu, Pak. Prek. Terus waktu ngebacok orang, dia pakai yang di ujung sini, Pak. Bek. Nipu, trik kayak gitu. Dan itu dibongkarin oleh Marcel, Pak. Dibongkarin oleh Marcel. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Iya. Pertama saya yakin tidak ada niat jahat ya. Kedua edukasi. Ketiga tidak Ada sifat niat jahat, Pak. apa niat jahatnya. Niat jahat menghentikan orang tersebut. Itu niat baik dong. Itu niat baik banget. Itu niat baik dong. Ya jahat dengan orang tersebut. Ya. Jahat dengan orang tersebut, tapi baik dengan orang banyak. Ya, jahat dari sudut pandang sih Nah, orang yang dapat. iya dong, pasti. Ya. Jahat untuk orang tersebut. Ya, Misalnya kayak gini lah, Bapak punya misalnya simpanan banyak. Saya sebagai teman nih, saya tahu nih, Pak. Saya kasih tahu kayak gitu punya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Berarti niat menjatuhkan kan, niat Iya. menyerang kehormatan kan. Ya, itu masuk ya kalau itu. Iya. Itu kalau itu masuk, Pak ya. Ya, tapi kalau niatnya mengedukasi orang bahwa Oh, gitu. ya, tapi kan nggak mungkin mengedukasi orang dengan menjelaskan bahwa ini punya simpanan. Oh, contohnya kayak gitu. Kan punya. nggak Oke, mungkin. oke. Berarti kalau bongkar trik kagak? Tidak. Enggak. Boleh. Boleh. Yang penting tadi faktanya bener nggak? Faktanya benar. Nggak Iya. benar sih, Pak. Kalau ternyata dibongkar, ternyata yang salah adalah dia, ternyata benar dia punya ilmu kebal. Itu Dan bisa. dituduh bilang bahwa Anda tidak punya ilmu kebal, Anda ini trik. Dan ternyata ketika di-review punya ilmu kebal, Pak, tapi kenapa di dunia ini terbalik, Pak? Aku pengen tanya dengan Bapak. Kenapa di dunia ini kita yang ngebongkar sesuatu, mereview sesuatu, ngebongkar sesuatu untuk kebaikan masyarakat semua, justru yang seperti itu punya dilaporkan dan dipidanakan. Dan lucunya lagi, dukun yang palsu tadi, dukun yang berkedok agama tadi, dukun abal-abalnya tadi, masih nggak kena apa-apa, baik-baik saja. Krim abal-abalnya sampai sekarang masih produksi, masih baik-baik saja. Kenapa bisa seperti itu, Pak? ya sebenarnya di KUHP kita tidak spesifik bahwa paranormal atau dukun palsu itu bisa dipidana. Nanti dirancangkan undang-undang KUHP yang baru, RUU KUHP yang baru, akan diatur bahwa orang yang menyatakan diri sebagai paranormal atau dukun yang bisa dengan santet klaim gitu, ini itu segala macam itu bisa dipidana. Heeh. Baru, tapi sekarang memang belum bisa dipidana. Belum bisa dipidana. Ya, tapi dipidana bisa dengan hal lain, Penipuan. penipuan. Oke. Nah, itu baru bisa. Dan tapi harus korban. Harus korban. Penipuan itu delik aduan absolut sama. Harus korban. Harus korban. Harus korban. Walaupun kita ngelihat sudah jelas kayak, saya tuh kesel, Pak. Saya ngelihat skincare abal-abal. Jelas abal-abalnya, Pak. Jelas. Saya pikir anak kecil pakai mata kayak gini juga sudah tahu bahwa ini abal-abal, kasar ngomong kayak gitu punya. Saya datang ke polisi, saya bilang, ini ada skincare abal-abal. Terus dia bilang, Anda siapa? Saya dokter yang mereview pemerhati kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus korban. Iya. Legal standing-nya apa? Kecuali misalnya instansi. Tapi BPOM. kan sedih, Pak, kita ngelihatnya. Betul. Makanya ada review kan. Iya. Nah, review itu untuk korban supaya mau. Reviewnya tidak salah. Reviewnya adalah jalan yang benar. Betul. Reviewnya adalah wewenang saya. Iya. Hak bukan wewenang, itu hak. Hak saya. Hak dari Dr. Richard. Hak sebagai saya, Iya, sebagai dokter juga. Iya. Nah, nanti korban begitu lihat review, oh iya, saya market Korban yang melaporkan. Saya ditipu. Harga sekian, ternyata produknya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada promo atau marketingnya. Oke. Kita lanjut, Pak. Berarti review jujur boleh, bongkar trik boleh. Hosting, Pak. Ini sedih nih, Pak. Kalau hosting ini, Kiki Saputri ini hosting ini serem-serem nih, Pak. Ngeri-ngeri basah. Kalau misalnya ada yang baper, Pak. Misalnya dia nge-hosting saya nih. Ya. Saya baper nih, saya laporin. Kalimatnya jelas nih, Pak. Kalimatnya jelas. Misalnya dia bilang, wah, Dr. Richard kan, ya kan suka nipu ya. Hahaha. Tapi ketawa, jadi bahan ketawaan, kayak gitu punya kan. Saya juga ketawa pada waktu itu dia ngomong kayak gitu punya. Atau kayak sini deh. Kayak si, siapa namanya? Will Smith. Ya.
Kayak Will Smith deh, misalnya dikatain kayak gitu. Ngosting tuh istrinya kan. Nanti katanya main di G.I. Joe, katanya kayak gitu punya kan. Terus tersinggung. Padahal bahannya lawakan, atau bercanda, atau roasting. Kayak gimana itu Pak? Di SKB ITE sudah jelas bahwa jangan fokus pada perasaan korban, tapi fokus pada niat jahat. Oke. Itu kuncinya dulu. Dia sengaja mempermalukan untuk menyerang kehormatan di muka umum, atau dia Cuma Ya. mau bercanda aja. Oke. Kalau selagi dia masih mau cuma bercanda saja, tidak bisa. tidak bisa. Dan yang membedah itu siapa Pak? Dan sayangnya itu adalah penilaian subjektif. Subjektif ya? Ya, bisa dari penyidik dan ahli, bahkan di pengadilan baru bisa diketahui. Oh iya, saya ini biasa ngomong ini loh, ini bukan pertama kali saya bercanda ini. Oh oke. Oh iya bercanda. Atau memang tipikal dia pelawak. Oke. Atau memang dia dalam banyak reviewnya dia suka bercanda. Oke. Kenapa harus dianggap serius? Oke. Tapi Berarti, sangat subjektif. berarti yang tukang roasting aman. Yang tukang apa? Sudah ada penjelasan. Pak, kalau curhat Pak? Dengarkan curhatku. Di ruang publik, Iya. menuduh orang, Kagak curhat Pak. Saya curhat. Misalnya saya anak buah Bapak ya. Pak Teguh. Tadi marahin aku. Sampai seperti itunya itu merusak harga diriku. Dia bilang bapakku seperti ini, seperti ini. Memang fakta sih Pak. Memang fakta juga sih. Apalagi kalau fakta. Atau saya tambahin dikit lah. Tambahin dikit. Misalnya kayak gitu. Saya lebaikan kayak gitu. Sampai dia katain ini binatang apa-apa. Curhat kayak gitu. ya, pertama kalau itu fakta jelas nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu fakta. Kalau curhat fakta nggak bisa. Curhat fakta tidak bisa. Itu informasi maksudnya. Suamiku ini kekerasan seksual apa-apa. Memang iya nggak bisa. Nggak bisa. Itu melanggar etika, jelas. Tapi tidak melanggar undang-undang ITE. Tidak. Ya. Curhat enggak. Kalau saya balik Pak, kalau bosnya marah-marah terus di videoin, saya marah-marah dengan anak bos saya, wah binatang apa-apa gitu punya kan, macam malu dong kalau misalnya dia ini kan, di sini rekam, dia posting, dia melaporkan pencemaran nama baik ke saya, bisa kena nggak? Pakainya bukan ITE, KUHP, penghinaan ringan. Penghinaan ringan. Ya. Oh, jadi UITE ini benar-benar sempit banget. Sangat sebenarnya. sempit, sangat dibatasi. Berarti kalau Bapak bayangkan kalau 100% Pak, dari kasus yang ada di Indonesia sekarang, yang benar-benar pencemaran nama baik, berapa persen Pak? Saya tidak bisa menilai, saking banyaknya. Yang maksud saya yang tidak pencemaran nama baik, yang tidak masalah kamar. Ya, pernah ada review ya dari salah satu LSM gitu. Bahwa bisa dikatakan mungkin 60-70% Salah tidak kamar. tepat. Salah kamar. Tidak tepat. Ya, itu salah kamar itu kayak tadi saya bilang tadi itu bukan pencemaran nama baik. Betul. Ternyata itu tindak pidana ringan. Tidak pidana ringan, ataupun misalnya tadi delik aduan tapi yang melaporkan bagian hukumnya atau pengacaranya. Atau misalnya ternyata tidak di ruang publik, nah Haji Japri. Nah, sekitar 60% patut diduga tidak tepat dalam menerapkan pasal. Oke Pak, saya mau masuk ke inti Pak. Bapak deg-degan nggak? Saya akan Kalau biasa memutarkan, diberikan di pengadilan. iya saya akan memutarkan salah satu video. Saya minta Bapak objektif saja menilai. Kalau memang saya salah ya silakan ngomong salah. Kalau saya benar tidak memenuhi unsur silakan bilang tidak memenuhi unsur. Ini adalah video yang dipermasalahkan hukum di tempat saya, tapi ini video versi lengkapnya Pak. Mungkin saksi ahlinya kan tidak mendengarkan versi lengkapnya. Dan video ini sudah didengarkan oleh ahli bahasa dan ahli pidana juga sebelumnya Pak. Jadi komentarnya nanti kita adu sama-sama kayak gitu punya kan. Dan ini dari Kominfo. Oke, silakan dengar secara bijaksana dan netral. Pagi Mbak Karput, jadi saya sudah nonton videonya. Salam kenal, dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu ataupun bisa collab bareng ya. Tapi saya punya sedikit saran nih untuk Mbak Karput, dan juga untuk artis lain ataupun selebgram lainnya. Tolong deh, kalau endorsement itu jangan asal diterima uangnya aja. Tolong di-review baik-baik, jangan cuma skincare yang di atas meja aja nih. Ya karena nanti kalau informasinya sesat, itu bukan hanya bisa ngerusak integritas kamu loh. Integritas kamu itu bisa juga rusak, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah itu kan nggak baik ya sebenarnya ya. Nah video saya ini sebenarnya bisa menjadi salah satu ya acuan juga sih. Saya nggak sembarang ngomong loh Mbak Karput. Saya ini dokter, benar-benar dokter. Kamu boleh cek deh. Dan juga saya ini ngeceknya pakai hasil lab. Dan labnya ini lab sudah tersertifikasi. Yang saya kan cuma membacakan hasil lab loh. Dan nggak sembarangan loh. 5,7% hidroquinon 5,7%. Dan itu dosisnya tinggi. Baca coba di Google. Tinggi banget itu. Dan itu bisa resikonya kanker loh. Nah hati-hati. Makanya jangan cuma lihat yang
atas meja doang. Ya di atas meja memang Bepom. Dia mah nggak nunjukin. Yang ultimate vacuumnya dia akan tunjukin nggak? Coba dicek. Nah, kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut ngerusak wajah orang lain kan. Karena anjuran Mbak Karput. Itu bahaya tuh jadinya seperti itu punya kan. Nggak boleh ya. Nah, mungkin juga Mbak Karput belum pernah ngerasain break up bagaimana. Kalau pakai krem abal-abal itu wajahnya jadi rusak. Yang timbul, jerawat timbul, jadi nggak tahu rasanya kayak gimana. Nah di luar sana korbannya itu banyak banget dan mereka itu cerita dengan saya. Dan sebagai seorang dokter, etika saya itu kayak gimana ya? Etika saya berkata bahwa saya nggak boleh biarkan ini terjadi. Saya harus edukasi masyarakat. Jadi ini bukan pansos, bukan juga ingin menjatuhkan produk lain. Buktinya saya ada reviewin orang yang bagus-bagus, kok nggak jadi masalah. Dan juga untuk banyak ngomongin palsu, aduh please, coba deh lihat artis-artis ini punya. Ini artis-artis ini pakai yang palsu juga kah? Makanya dilihat track record dari awal sampai akhir. Ya kan sedih jadinya ya. Jadi ya kita itu, ya makanya sih kalau saya kalau endorsement itu benar-benar ditelaah lah benar-benar. Jangan asal terima aja. Jangan karena dapat duit terus dibangga-banggain. Karena apa? Efeknya itu bisa berbahaya untuk orang lain. Bisa ngerusak wajah orang lain. Nggak sembarangan loh. 5% itu bisa nyebabin kanker kulit loh. Hati-hati loh. Terus kalau Pendapat ahli Kominfo, ahli ITE. Memenuhi unsur pencemaran nama baik. Karena ini bukan persidangan, saya tidak mau berpendapat. Menurut Bapak aja. Nggak bisa. Saya dari di awal saya bilang, saya nggak akan masuk perkara. Nggak, kita kan terbahas seperti yang tadi kan kita memberikan contoh tadi kan. Bapak ngelihat tadi ada unsurkah pencemaran nama baik? Saya udah bilang, saya tidak mau masuk perkara. Saya tidak bisa berikan. Karena bisa jadi nanti perkara ini masuk saya jadi ahlinya misalnya. Oke. Saya hanya menjelaskan di persidangan. Tapi kalau mau off cam saya akan jelaskan. Oke Pak, tapi sebenarnya saya hargain nggak jadi masalah. Etiknya saya sebagai ahli begitu. Saya hargain, meskipun saya tahu akan jawaban Bapak juga apa, saya yakin. Karena saya tanpa briefing, dan saya pede banget dengan semua kata-kata saya. Dan Bapak tahu ahli bahasa di sini bilang itu semua kalimat komplit semuanya. Dari kalimat tadi, Bapak tadi kalau perhatikan, awal tadi saya bilang saran. Benar ya? Saran. Yang kedua tadi saya bilang, tolong deh. Terus saya bilang, kalau iya. Bapak kalau nggak mau bahas itu, berarti saya ini aja deh saya ngomongnya, ilmunya aja deh. Kalau iya, hati-hati. Dan kalau saya bilang tadi, saya bilang evaluasi yang mendalam, track record. Benar nggak ini masuk evaluasi yang mendalam? Ya. Pendekatan linguistik bisa jadi sama dengan pendekatan ahli hukum ITE. Oke. Tempat kami di Kominfo. Oke, pendekatan bahasa kurang lebih sama dengan pendekatan kami ITE. bisa mengambil pendapat ahli bahasa sebagai review untuk menetapkan gramatikal dari sebuah perkara. Oke. Kuncinya di situ. Tapi kalau saya menilai langsung dengan cara yang singkat seperti ini, saya tidak bisa. Oke, it means Bapak tidak mau masuk ke perkara karena menghargai penyidik dan menghargai hukum. Betul. Jadi kita menilai dari obrolan panjang kita saja tadi menyimpulkan sendiri tadi. Tapi secara substansi, kalau tadi saya ngomong tadi, menurut Bapak itu ada merupakan masuk ke unsur evaluasi yang mendalam salah satunya. Tadi kan saya ada bilang tadi, saya sudah ngecek sudah cukup lama juga tadi. Saya tidak spesifik ke yang tadi disampaikan. Tapi evaluasi, review, penilaian itu bukan sebuah pidana. Bukan sebuah pidana. Dalam hal mungkin ada pelanggaran etika atau pelanggaran norma sosial, bisa aja. Tapi belum tentu pidana. Tentu pidana. Kalau sifat tadi merupakan saran atau tuduhan? Kalau saran itu sebetulnya bukan sebuah tuduhan ya. Bukan sebuah tuduhan. Nah, saran itu bukan tuduhan. Jadi penilaiannya harus utuh. Menilai sebuah video yang panjang itu harus dilihat dari banyak sudut ya. Nah, boleh nggak Pak dipotong? Soalnya kan sampai di kepolisian kan potongnya bahwa ikut berdosa saja Pak. Atau harus satu kalimat utuh? Harus utuh. Harus utuh. Harus utuh. Kita menilai satu berita itu harus utuh. Nggak bisa kita ngambil potongan-potongan. Setuju Pak. Kemudian kita satu-satukan menjadi satu konteks, nggak bisa. Kita harus melihat utuh. Ketika dilihat utuh, kemudian ditranskrip. Baru kemudian dianalisa dari linguistiknya. Yang jadi permasalahan kayak gini Pak. Semua yang duduk di bangku ini, baik semua ahli, juga berpendapat yang sama Pak. Yang jadi permasalahan berarti kan kalau kasus ini bisa naik, berarti ada ahli yang mengatakan yang berbeda Pak. Sehingga kasusnya bisa naik. Berarti cara pandangnya atau yang seperti apa nih? Konflik di antara ahli nih Pak? Bukan konflik. Begini, bisa jadi hampir semua ahli, mayoritas ahli saya bilang, itu independen.
Tapi kadang-kadang fakta yang disampaikan penyidik kadang-kadang tidak utuh. Nah, bisa jadi tidak utuhnya bukan karena faktor penyidik, tapi misalnya faktor dari korbannya menyampaikan tidak utuh. Oh. Pelapornya menyampaikan tidak utuh. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli itu tidak bisa minta ditanya ini tuh, enggak bisa. Ahli itu bisa disetir nggak, Pak? Misalnya saya bilang, Pak, misalnya saya bayarin, Pak ya. Bapak sebut deh angka berapa aja nanti bersaksi di persidangan saya. Bapak ngomongnya jangan kayak gitu ya, ngomongnya kayak gini aja. Bisa nggak? Tidak bisa. Ahli itu harus independen. Disumpah di depan kitab suci loh. Ahli itu independen. Kalau ahli masih bisa disetir, masih bisa diarahkan, saya yakin dia bukan ahli. Gitu. Saya yakin dia bukan ahli. Dia tidak punya kompetensi untuk menjadi ahli. Ahli itu independen. Statement ahli itu melekat ke pribadi. Bukan saya sebagai Kominfo. Saya sebagai ahli, sebagai pribadi. Kalau saya memberikan keterangan tidak sesuai dengan kompetensi saya punya tanggung jawab. Berarti kalau evaluasi tidak, saran juga tidak. Menuai unsur tuduhan kan saran bentuknya tadi. Terus kalau di-upload di story juga nggak bisa berarti? Nggak bisa. Story sudah jelas, tidak bisa. Story nggak bisa. Ini saya upload ini story, Pak. Apalagi fakta, tidak bisa juga. Udah apalagi fakta. Apalagi fakta. Berdasarkan hasil lab, nggak bisa juga. Apalagi fakta, setiap tuduhan yang berupa fakta tidak bisa. Itu sudah jelas di SKB Undang-Undang ITE jelas. Oke, Pak, kalau misalnya terjadi di masyarakat Indonesia di luar sana, ya saya bilang seperti ini, atau kriminalisasi atau seperti ini punya, penyalahgunaan UU ITE pasal karet, apa yang mereka harus lakukan? Ya. Dari Kominfo bagaimana? Apakah ada pengaduan atau dibantu atau seperti apa, Pak? Jadi di Kominfo itu kami sering memberikan bantuan ahli dari sisi terlapor atau tersangka. Tidak hanya dari sisi pelapor. Bayar nggak? Itu sebetulnya ahli itu berhak mendapatkan penggantian biaya. Ya. Nanti berhak dibayar. Ya. Tapi kalau misalnya tersangka ataupun orang minta bantuan itu tidak punya alokasi anggaran, sampaikan. Nanti negara akan biayai. Gitu. Ya, itu secara pribadi. Misalnya kayak gini, misalnya ada masyarakat miskin di luar sana, misalnya merasa dirinya lah dikriminalisasi atau apa, beliau meminta kepada Kominfo kayak gitu punya, Betul. Dan Kominfo tetap akan membantu. Tetap akan membantu. Contoh kasus Meskipun iya. dia nggak punya biaya. Iya. Kalau Contoh punya kasus biaya, Baik Nuril. Baik Nuril tidak punya biaya. Siapa? Baik Nuril. Seorang guru yang di NTB dipidanakan kasus Baik Nuril itu ramai viral. Saya pernah tidak dengar punya. rasanya, sering dengar saya. Sampai Pak Jokowi keluarkan amnesti untuk memberikan kebebasan kepada Baik Nuril. Ahli pertama dari Kominfo. Kominfo bilang bahwa tidak masuk unsur sehingga divonis bebas. Tapi kemudian masuk ke peninjauan kembali Mahkamah Agung, Hakim Agung bilang bahwa ini masuk mendistribusikan. Padahal sebetulnya dari sisi Kominfo kita state bahwa ini tidak masuk. Gratis. Bahkan kami datang sendiri dengan biaya negara, datang ke Gratis. Berarti kalau misalnya ada sesuatu butuh bantuan, Kominfo sangat open banget. sangat open. Berarti Kominfo adalah milik semua rakyat Indonesia. Betul. Bukan milik satu institusi. Betul. Kominfo independen untuk ITE. Bukan milik Polri, bukan milik Kejaksaan, bukan milik kehakiman. Kominfo melayani semua. Melayani semua. Semua. Masyarakat termasuk di institusi kita layani. Luar biasa. Karena terlalu banyak zona abu-abu di sini, saya senang banget kalau Kominfo sudah membuka suara seperti itu. Artinya ketika kamu melihat ada suatu kejanggalan, kamu bisa datang ke Kominfo, mencari, kalau misalnya konsultasi aja boleh juga. Boleh. Datang nih, orang Boleh. susah nih datang. Kayak di Banyak. Kopi Joni kayak gitu punya. Boleh. Hampir setiap hari ada. Belum tentu, bisa jadi saya salah kan, Ya. tapi kan Baswa bisa kasih. Boleh. Boleh. Hampir setiap hari ada di tempat kami. Ada ruang konsultasinya. Ada orang di konsultasi. Ada. Tidak diperibet. Tidak, bahkan gratis. Konsultasi Gratis? gratis. Oke, kapan-kapan saya buktiin. Silakan. Saya senang banget. Saya senang banget Pak. Karena apa? Ketemu dengan orang idealis itu nggak gampang Pak. Bapak mungkin kalau ngobrol dengan saya kan, kelihatan gaya ngomongnya seperti apa. Saya juga bisa menilai orang Pak Teguh seperti apa. Ketemu dengan orang idealis yang pengen buat bangsa kita jadi lebih cerdas, jadi lebih baik. Itu nggak banyak. Dan saya salut dengan Pak Teguh. Ya. Karena ini konten edukasi, di awal kan statement edukasi, makanya saya mau datang. Luar biasa. Dengan segala resiko, saya mau datang. Oke, thank you Pak. Pak, kita skip. Saya sudah cukup dapat yang, walaupun Bapak nggak mau statement, nggak apa-apa. Kita cukup bisa simpulkan kok. Cukup bisa disimpulkan. Terakhir nih Pak, ada berapa kasus yang viral di Indonesia ini. Apakah harus viral dulu Pak, baru bisa baik-baik saja Pak? Contohnya, Nur Hayati lapor Kades korupsi, malah jadi tersangka. Ini kalau kagak viral Pak, masuk nih Pak. Karena viral, nggak jadi dong di persidangan Pak. Sangat disayangkan. Kalau saya sangat menyayangkan. Tapi itulah media sosial. Ambil sisi positifnya kita viralkan. Kalau saya tidak pernah ada yang posting itu, tidak pernah ada yang menulis itu media, Kominfo tidak pernah tahu. Gitu. Oh. Ya. Kalau Kominfo tahu, Kominfo tahu, kemudian kami diminta menjadi ahli, kami akan bantu.
Oke. Kalau nggak diminta jadi ahli akan bersuara. Nggak mungkin kami akan. bisa turun kan nggak mungkin tanpa Tapi ada permintaan. tapi Kominfo kalau diminta sebagai statement, sebagai di TV apa-apa mau ya Pak ya, pasti ya Pak ya. Ada batasan-batasan. Ada batasan. Ya, karena ada batasan tertentu. Begitu juga dengan ini Pak, ini sudah jelas banget ini. Ini jelas banget. Saya dari ilmunya Bapak tadi ya Pak. Ini kasus klinik kecantikan di Surabaya dilaporkan, direview oleh salah satu pasiennya. Dia nge-review habis pakai, mukanya jadi rusak karena ketergantungan pakai krim. Dan kasus ini P21. Harusnya kalau dari penjelasan Pak Teguh tadi, harusnya ini tidak pantas P21 bahkan. Review tidak masuk dalam Harusnya kriteria. tidak pantas bahkan, kan kayak gitu kan. Belum memenuhi unsur. Oke. Tapi karena ini kasus ini viral, dan syukurnya vonisnya bebas. Ada tips ya Pak, bagaimana di dunia Indonesia ini nanti supaya dunia ITE kita jadi lebih baik, lebih indah, dan kita bisa saling menghargai satu sama lain. Terakhir mungkin Pak. Ya. Pertama yang umum dulu ya. Bahwa jangan sampai ya, jempol kita lebih cepat dari otak kita. Jempol kita lebih cepat, oke. Jangan sampai jempol kita lebih cepat dari otak kita. Ya, itu yang pertama dulu. Kadang-kadang emosi kan Pak. Ya. Kedua ya, hargai orang lain. Hargai orang. Ya, hargai orang. Ketiga, jangan apa-apa dikenakan ITE. Tidak Jangan semuanya apa-apa pidana. itu. Tidak semuanya pidana. Tidak semuanya pidana. Oke. Pak, kalau komentar Pak? Komentar tidak. Komentar enggak? Enggak. Komentar itu terbatas. Tidak kalau komentar ada 100 komentar, kita komentar yang ketiga dia akan ketimpa. Lah, kok tapi ada artis yang bisa ngelaporin orang gara-gara komentar Pak? Ya, kalau pendapat kami di Kominfo komentar tidak masuk DM? kategori ruang publik, apalagi DM. DM kan japri. Jelas tidak. Waduh, ini Tidak pakai ITE. Saya bilang bukan tidak pidana, tidak pakai ITE. tidak pakai ITE, benar. Kalau pidana tuh dia bisa jadi pidana ringan, pidana ringan atau penipuan atau Betul, apa, boleh lah betul, pakai iya. pasal yang lain, jangan pakai pasal ITE. Iya. Oke. Betul. Tidak semua ITE itu jelek. Oke. Ada banyak. Saya kebayang Pak, ini orang di ITE ini palanya berasap-asap setiap hari ini. Orangnya gedikitan Pak, harus diberanakin Pak. Itu karena apa? Kompetensi pendidikan hukum itu tidak mendesain sarjana hukum memahami cyber. Oke, Pak terakhir ini karena saya cinta banget Indonesia dan saya cinta juga Kominfo, boleh nggak dikasih tahu gimana caranya supaya bisa menjadi ahli ITE seperti Bapak dan bisa memperkaya Kominfo Pak? Ya, pertama ya kalau misalnya mau jadi ahli hukum ITE, ya, secara akademis harus ambil jurusan hukum. Kedua, harus punya kompetensi praktis, entah itu sertifikasi, entah itu pelatihan yang spesifik ITE atau cybercrime. Kemudian yang berikutnya adalah punya pengalaman. Oke. Nah, pengalaman ini dari banyak hal. Bisa pengalaman penanganan kasus, bisa juga pengalaman dalam satu perkara ya. Itu juga bisa menjadi salah satu kriteria untuk menjadi ahli ITE. Dan secara future ini masa depannya cerah pasti Pak ya? Masa depannya sangat cerah, karena kompetensinya tidak banyak. Iya. Dan saya yakin percaya. anak-anak muda sekarang punya banyak minat ke cyber law. Oke, makanya saya jelasin ini di bagian akhir. Karena menurut saya ini suatu lahan yang luar biasa. Saya masih ingat ketika saya masuk jadi dokter dulu Pak. Pada waktu itu dokter itu bukan jurusan favorit. Jurusan favorit pada tahun 2003 saya masuk jadi dokter adalah IT. Ya. Ya karena dunia teknologi itu berkembang luar biasa besar sehingga semuanya itu masuk ke IT kayak gitu punya. Tapi ternyata di IT sendiri itu ada yang lebih spesifik lagi. Betul. Salah satu yang seperti ini punya dan ini ke depan pasti akan dibutuhkan. Pasti. Ke depan semua migrasi ke digital, semua pasti akan bicara hukum dan teknologi IT. Dan ini akan menjadi lahan yang luar biasa. Kalau bicara bisnis, tempat yang terbaik sebetulnya. Oke, saya sudah kasih clue. Untuk sarjana hukum silahkan masuk ke cyber law. Iya, makanya saya ngelihat ini karena masih dikit banget yang ini kan. Tapi yang penting buka dulu mindsetnya sarjana hukum. Gaptek itu dihilangkan. Iya. Jangan ada istilah gaptek. Jangan lagi ada istilah. Sarjana gaptek. hukum harus punya pengetahuan lebih luas terkait dengan IT. Oke, thank you Pak Teguh. Sama-sama Dr. Richard. Saya senang banget kenal dengan Pak Teguh. Mudah-mudahan Pak Teguh bisa bangun Kominfo ini lebih besar sehingga Indonesia itu menjadi negara yang digital tapi masyarakatnya semuanya cerdas. Terima kasih sudah diundang dan saya sangat apresiasi. Mohon maaf juga jika dalam menyampaikan pendapat saya mungkin ada banyak merugikan kepentingan Dr. Richard. Oh, nggak apa jadi pasal Pak. Kami independen. Saya appreciate apapun itu dan kebetulan pada waktu kasus Kartika Putri saya tidak ada keinginan apa-apa kayak gitu. Kalau memang nggak ada hukum ya ngapain saya mau paksain kayak gitu punya kan. Jadi ya Bapak kasih kayak gitu saya juga no baper sih. Maka malah saya bilang Bapak itu dong hadirin dong, Bapak Teguh dong hadirin dong. Saya bilang kan ini kan menunjukkan bahwa saya nggak ada apa dan saya juga pengen murni kasih edukasi aja ke masyarakat. Terima Thank you, kasih Pak. banyak. Ilmunya pasti bermanfaat banget untuk masyarakat Terima kasih Indonesia. banyak. Thank you Pak.
Richard.